Bab 1816, keluarkan. Istana saya. Melihat istana yang runtuh, Sovereign Chenling akhirnya mencapai batasnya dan menyemburkan darah. Dia dan para pendahulunya telah menghabiskan ribuan tahun membangun istana itu, tetapi untuk berpikir bahwa istana itu hancur berkeping-keping begitu saja. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Penguasa Chenling, dua sage kuno yang telah bertarung dengan sage kuno Moling sebelumnya terbang. Salah satu dari mereka yang wajahnya sangat pucat menundukkan kepalanya dan melaporkan, Yang Mulia, orang bernama Zhang Xuan membentuk formasi dengan lebih dari 1000 bendera formasi. Ketika dia mengaktifkan formasinya, formasi di istana menjadi hidup juga. Mungkinkah ledakan itu juga perbuatannya? Petik 2. Tunggu sebentar, dia berhasil mengatur formasi di sini. Sovereign Chenling tercengang. Seluruh istana Sovereign Chenling dipenuhi dengan puluhan ribu prasasti dan beberapa ratus formasi dengan ukuran berbeda. Karena formasi inilah dia percaya diri untuk melawan Sovereign Chen Yong dan yang lainnya. Penghancurannya secara efektif berarti bahwa garis pertahanan terakhirnya telah dilanggar, dan dia diekspos ke publik. Fakta bahwa dia terluka parah saat ini hanya membuat situasinya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Pada tingkat ini, jika Sovereign Chen Yong benar-benar kembali, bukankah dia tidak berdaya? Sovereign Chenling mengatupkan rahangnya dan berteriak, bahwa semua artefak yang dinilai oleh penilai. Yang Mulia, kami belum memverifikasi nilai sebenarnya dari artefak, jawab sage kuno berwajah pucat dengan cemas. Menanggapi itu, Sovereign Chenling melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berseru, tidak ada waktu untuk itu lagi. Aku pasti sudah mati pada saat mereka selesai menilai semuanya. Tapi, Yang Mulia, Anda juga mengetahui aturannya. Jika kita gagal menilai artefak dengan benar, aku khawatir lukamu tidak hanya tidak akan pulih, kita bahkan mungkin akan menempatkan diri kita dalam kesulitan yang lebih buruk. Potong omong kosong dan bawa artefak ke sini. Kita tidak punya waktu lagi. Kelangsungan hidup kita bergantung pada pertaruhan terakhir ini. Sovereign Chenling meraung marah. Karena darah naga telah dicuri darinya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang lebih berisiko. Tidak mudah baginya untuk mendekati kemenangan, dan dia akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa dia adalah yang terakhir bertahan. 5 orang bijak kuno mungkin terlihat seolah-olah mereka ada di pihaknya, tetapi jika dia benar-benar menjadi tidak berdaya, ada kemungkinan besar bahwa orang pertama yang bergerak padanya adalah mereka. Iya, mendengar bahwa Sovereign Chenling bersikeras pada masalah ini, sage kuno yang berwajah pucat ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit. Dia dengan cepat berbalik dan meninggalkan daerah itu. Saya tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Tidak mungkin aku bisa kalah dalam pertarungan ini, Sovereign Chenling mengepalkan tinjunya erat-erat saat kilatan ganas melintas di matanya. Weng, agak jauh dari ibu kota, ruang itu tiba-tiba goyah sebelum retakan muncul. Dari kedalaman retakan, Zhang Xuan berguling dan jatuh dengan keras ke lantai. Pemimpin Serikat, seorang peramal jiwa dengan cepat bergegas ke sisinya untuk mendukungnya. Setelah itu, peramal jiwa mengamati sekelilingnya, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia tidak bisa tidak menoleh ke Zhang Xuan dengan tatapan kagum. Meskipun hanya berada di penyempurnaan alam sempiternal, dia benar-benar berhasil membuat keributan besar dan melarikan diri dari begitu banyak sage kuno. Dia mungkin satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan prestasi seperti itu. Zhang Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan waspada, di mana tubuh fisikmu? Salah satu kelemahan terbesar dari peramal jiwa adalah risiko tubuh fisik diserang saat jiwa ditarik keluar. Jadi, saya secara khusus membuat ruang kecil yang dapat dibawa oleh jiwa saya, jawab sage kuno Moling sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Zhang Xuan menyadari bahwa ada cincin spasial yang terbuat dari energi jiwa di jari sage kuno Moling. Dengan pikiran, petapa kuno Moling mengeluarkan tubuh fisiknya sebelum menyelam ke dalamnya. Tidak buruk, mata Zhang Xuan berbinar, dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu sebelumnya. Jika dia bisa membawa tubuh fisiknya bersamanya, dia memang akan berada dalam posisi yang jauh lebih aman. Menilai dari lingkungan kita seharusnya berada di Battlefield of Firefeather, yang kira-kira berjarak sekitar 1 juta li dari ibu kota. Saya tidak berpikir bahwa Sovereign Chenling dan yang lainnya akan dapat melacak kita di sini. Pemimpin Serikat, apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Sage kuno Moling sudah berbalik melawan Sovereign Chenling, jadi tidak mungkin dia bisa kembali lagi. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti pemimpin guild yang baru. Untuk saat ini, mari kita beristirahat dan memulihkan kekuatan kita sebelum memutuskan tindakan kita selanjutnya. Zhang Xuan berkata dengan lambaian tangannya.
Menyiapkan dan mengaktifkan formasi sebelumnya telah sangat menguras tenaganya, jadi dia perlu istirahat dan memulihkan kekuatannya. Lebih penting lagi, sekarang dia keluar dari bahaya, dia benar-benar harus memiliki hati yang baik dengan labu tentang masa depan mereka. Jika tidak, jika orang itu muncul secara acak dan membuat gerakan mengejutkan setiap saat, hanya masalah waktu sebelum jantungnya terlepas dari tekanan yang luar biasa. Kamu benar, sebaiknya kita istirahat dulu. Mendengar kata-kata Zhang Xuan, Sage kuno Moling juga merasakan kelelahan di tubuhnya. Dia dengan cepat membuat penghalang isolasi di daerah itu sebelum duduk untuk mengisi kembali energi jiwanya yang terkuras. Melihat Sage kuno Moling mulai berkultivasi, Zhang Xuan juga dengan cepat menempatkan Book of Heaven's Path kembali ke Library of Heaven's Path dan mayat Sage kuno di mendunia lain kembali ke cincin penyimpanannya sebelum menyelam ke dalam kultivasi. Dengan menggunakan Great Codex of Spring and Autumn di Library of Heaven's Path, dia mampu mempercepat tingkat pemulihannya 10 kali lipat. Akibatnya, hanya butuh beberapa menit baginya untuk sepenuhnya direvitalisasi. Setelah itu selesai, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mengalihkan kesadarannya ke arah dantiannya. Pada saat itu, labu itu berbaring santai di dalam posisi yang tampak nyaman. Sepertinya tidak ada niat untuk pergi sama sekali. Melihat bagaimana labu itu beristirahat dengan malas setelah bermain-main dan menempatkannya dalam bahaya besar, Zhang Xuan tiba-tiba merasa amarah melonjak ke kepalanya. Dia meraung dengan marah, cepat dan keluarkan darah naga. Meskipun labu itu berhasil merebut darah naga dari tangan Sovereign Chenling, masalahnya adalah itu tidak ada gunanya baginya bahkan jika labu itu mengasimilasi darah naga. Jika tombak surgawi tulang naga telah menelannya, dia tidak perlu melarikan diri lagi. Dia mungkin bisa mengalahkan semua orang di istana Sovereign Chenling, dan bahkan Sovereign Chenling bisa terbunuh dengan satu tusukan. Tenang, anak muda, Zenki di dantianmu benar-benar nyaman. Jangan khawatir, aku akan pergi setelah aku selesai mengasimilasi darah naga. Labu itu sedikit menggoyangkan bagian bawahnya saat menjawab dengan malas. Keluar sekarang. Saat itu, ketika saya memberi Anda meteorit itu, bukankah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan memasuki dantian saya lagi? Apa kau mengingkari janjimu? Zhang Xuan sangat marah sehingga rasanya seolah-olah arteri karotisnya akan pecah. Ini dantianku. Mengapa Anda bermalas-malasan di sini? Keluar. Bagaimana mungkin orang yang begitu sopan dan baik sepertiku bisa mengambil harta tak tahu malu sepertimu? Baik, aku akan keluar kalau begitu, senang. Aku, labu Dongsu besar, adalah labu yang menepati janjinya. Melihat bahwa Zhang Xuan berada di ambang kehilangan kesabaran, labu Dongsu bergumam tidak senang sebelum meninggalkan dantiannya. Di mana darah naga? Menatap labu Dongsu, Zhang Xuan bertanya dengan dingin. Lunturkan sekarang juga. Labu Dongsu mengguncang bagian bawahnya dengan malas dan menjawab, saya sudah mengasimilasinya. Diasimilasi, bukankah Anda mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa Anda hanya akan meninggalkan dantian saya setelah Anda selesai mengasimilasi darah naga? Ini, ya, setidaknya aku sudah mengasimilasi sebagian darinya. Selain itu, saya adalah orang yang menelan darah naga, jadi seharusnya tidak ada keraguan bahwa itu milik saya, jawab labu Dongsu dengan marah, seolah-olah Zhang Xuan adalah seorang pengganggu yang mencoba mencuri permen dari seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa banyak kamu telah berasimilasi, keluarkan apapun yang tersisa dan berikan kepada tombak surgawi tulang naga. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena menjadi jahat dengan Anda. Zhang Xuan mendengus dingin. Tapi akulah yang merenggutnya dari pria jangkung itu saat itu. Apakah Anda memiliki hati nurani yang mengancam tanaman lemah seperti saya seperti ini? Petik 2. Pada titik ini, labu Dongsu tiba-tiba menegakkan tubuhnya, dan suaranya berubah dari yang cengeng menjadi serius. Tapi saya pikir apa yang baru saja Anda katakan masuk akal. Darah naga tidak banyak berguna bagiku. Hanya saja saya merasa sangat benci, jadi saya ingin memakannya. Saya akan meludahkannya untuk Anda sekarang, ini dia. Jadi, bisakah kamu memindahkan pedang itu sekarang? Dengan harum dingin, Zhang Xuan akhirnya menarik Black Saber neraka dari labu Dongsu. Lanjutkan menyemburkan omong kosong, dan aku akan memotongmu menjadi dua. Dengan ekspresi kasihan di wajahnya, tubuh labu Dongsu menonjol keluar sebelum tetesan kecil darah naga keluar dari dalam. Seperti yang dikatakan labu Dongsu, itu sudah mengasimilasi sebagian besar, sehingga tidak ada seperlima pun yang tersisa. Meskipun tersisa kurang dari seperlima, karena ritual peningkatan yang dilakukan, tekanan yang ditimbulkannya masih mengesankan. Zhang Xuan dengan cepat melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak surgawi tulang naga. Pergi dan telan darah naga. Mari kita lihat apakah itu cukup bagimu untuk membuka segelmu. Meskipun sangat disayangkan darah naga jauh lebih sedikit,
itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Bab 1817, sebuah terobosan. Iya, melihat bahwa masih ada beberapa darah naga yang tersisa, tombak surgawi tulang naga gemetar karena gelisah. Itu dengan cepat melengkung kembali menjadi naga kerangka dan menelan darah naga yang tersisa. Begitu darah naga melonjak ke dalam tubuhnya, tubuh besar tombak surgawi tulang naga mulai bergetar karena gelisah. Itu tampak seolah-olah ada garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaannya, dan auranya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Hanya masalah waktu sebelum terlepas dari segelnya untuk memulihkan kekuatannya sebagai artefak sage kuno yang sebenarnya. Mengetahui bahwa darah naga akan membutuhkan waktu untuk berasimilasi sepenuhnya, Zhang Xuan mengalihkan perhatiannya kembali ke labu dengan kerutan ragu. Dia tahu bahwa labu Dongsu ini luar biasa karena memiliki perasaan dan mampu berbicara seperti manusia, tetapi untuk berpikir bahwa itu bahkan akan mampu merebut darah naga dari genggaman Sovereign Channeling. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah makhluk yang luar biasa. Mungkinkah itu artefak sage hebat, atau mungkin bahkan artefak sage kuno? Tidak dapat menahan ketegangan lagi, Zhang Xuan bertanya, kamu ini apa? Mengingat bahwa pihak lain memiliki perasaan, ada kemungkinan ia mengetahui identitas aslinya. Aku adalah labu. Labu Dongsu menjawab dengan menggoyangkan pantatnya. Garis-garis hitam melesat di wajah Zhang Xuan. Entah bagaimana, setiap kali dia berbicara dengan labu Dongsu, dia merasa ingin memukul yang terakhir. Butuh beberapa saat untuk menarik napas dalam-dalam untuk menjaga dorongannya untuk menarik pedangnya di bawah kendali sebelum dia melanjutkan pertanyaannya. Yang saya tanyakan adalah, tingkat artefak apa Anda? Labu Dongsu berhenti sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Saya baru saja mendapatkan perasaan, sehingga kesadaran diri saya berada pada level anak-anak, saya perlu makan banyak hal untuk pulih. Itu benar. Selama Anda memberi saya makanan yang cukup, saya akan tahu tingkat apa saya segera setelah saya pulih. Labu Dongsu mengguncang bagian bawahnya saat air liur tampak menetes dari gabusnya. Zhang Xuan, di mana pedangku? Aku harus membelah orang bodoh terkutuk ini menjadi dua dan melepaskan diriku dari masalah. Orang itu telah memakan dua hal sejauh ini, meteorit dan darah naga. Mengingat bahwa ia tidak mengetahui tingkat meteorit itu, tidak ada alasan untuk membicarakannya. Namun, darah naga adalah sesuatu yang berpotensi memungkinkan tombak surgawi tulang naga untuk mencapai ranah sage kuno 4 dan dimension saterer, sehingga bahkan Sovereign Channeling yang terluka parah akan didorong ke batasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, menelan harta yang begitu berharga bahkan tidak cukup bagimu untuk memulihkan kekuatanmu. Sungguh, aku harus membuangmu dan melupakan semua tentangmu. Namun, saat kemarahan Zhang Xuan mereda, rasa ingin tahu mulai menguasai dirinya. Berdasarkan apa yang dikatakan Labu Dongsu, sepertinya hanya hal-hal di tingkat darah naga yang bisa menarik minatnya. Jika demikian, artefak hebat seperti apa yang dimiliki pihak lain? Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi memikirkan kembali. Memang aneh bahwa seseorang yang sekuat Sage Kuno Kyuwu akan mendirikan ruang terlipat dan menggunakan energi spiritual dunia untuk memelihara Labu Dongsu belaka selama puluhan ribu tahun. Dari kelihatannya, tidak ada yang sesederhana kelihatannya. Mungkin Labu Dongsu bahkan merupakan artefak pada tingkat teratai 9 hati. Zhang Xuan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Labu Dongsu, berharap dapat menyusun buku tentangnya di Library of Heaven's Path. Tetapi bertentangan dengan harapannya, tidak ada yang muncul sama sekali. Mungkin karena Labu Dongsu dianggap sebagai makhluk hidup sehingga Library of Heaven's Path tidak dapat menganalisis informasinya. Kecuali Labu Dongsu mengeksekusi teknik pertempuran atau kesadarannya dihancurkan, tidak mungkin untuk menyusun sebuah buku tentangnya. Pada akhirnya, Zhang Xuan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Terlepas dari tingkat apa Labu Dongsu itu melegakan mendengar bahwa itu mungkin masih berguna di masa depan, meskipun itu masih tidak dapat diandalkan. Baik. Kamu harus istirahat untuk saat ini, melihat bahwa tidak mungkin mendapatkan apapun dari Labu Dongsu, Zhang Xuan tidak dapat diganggu untuk membuang-buang napas. Dia menyimpan pihak lain ke dalam cincin penyimpanannya sebelum mengeluarkan mayat Sage Kuno Iblis dunia lain yang tersisa. Dua mayat yang dia gunakan sebagai tameng melawan dua Sage Kuno sebelumnya sudah penuh dengan retakan, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Namun, masih ada pasangan yang benar-benar tidak rusak. Ini adalah saat yang tepat untuk mulai menempa mereka. Zhang Xuan mengeluarkan jiwanya dan terjun langsung ke salah satu mayat penyempurnaan alam filsuf besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia berhasil memalsukannya. Setelah itu, dia pindah ke yang berikutnya. Dalam 4 jam,
dia sudah berhasil mengubah semua mayat sage kuno iblis dunia lain menjadi humanoid logam tanpa jiwa. Yang terkuat dari 4 mayat adalah pada penyempurnaan sage kuno 2 dan sedangkan yang terlemah adalah pada penyempurnaan sage kuno 1 dan. Dengan mereka, dia tidak perlu panik jika menghadapi situasi yang sama seperti sebelumnya. Setelah menempa mayat terakhir, dia menghela nafas lega. Melihat ke langit, dia memperhatikan bahwa awan badai gelap telah berkumpul di daerah itu. Ruang di sekitarnya mulai melengkung, dan rasanya seperti badai akan segera turun ke dunia. Ini adalah cobaan sage kuno. Tombak surgawi tulang naga akan mencapai terobosan, sage kuno Mouling juga menghentikan kultivasinya dan berdiri. Melihat ke atas, Zhang Xuan mencatat bahwa daging dan darah telah tumbuh di kerangka naga, dan sisik hitam pekat mulai terbentuk di tubuhnya. Melihat sisik-sisik itu seperti menatap ke dalam jurang, dan rasanya seperti seseorang akan tenggelam ke dalamnya. Bahkan melepaskan segelnya membawa kesengsaraan surgawi. Zhang Xuan bingung. Tombak surgawi tulang naga sudah menjadi artefak sage kuno, hanya saja kekuatannya telah disegel oleh sage kuno Rankyu. Mengapa ada cobaan sage kuno ketika itu baru saja kembali ke kekuatan aslinya? Dalam keadaan normal, segel seharusnya hanya dilepaskan ketika kamu mencapai terobosan ke sage kuno. Namun, fakta bahwa daging dan darah tumbuh dari kerangkanya berarti bahwa bukan segelnya yang telah dibuka, tetapi ia telah berhasil mencapai terobosan nyata. Kata sage kuno Mouling. Itu mencapai terobosan nyata. Zhang Xuan tercengang. Itu masuk akal juga. Bahkan dalam keadaan tersegel, tombak surgawi tulang naga sudah lebih kuat dari Black Saber neraka sebelum menerobos ke sage kuno. Dengan nutrisi darah naga yang hebat, bahkan jika segelnya tidak dilepas, itu sangat normal bahwa itu akan mencapai terobosan ke sage kuno. Adapun Ion of Ancient Sage, di tempat pertama, Dragon Bone Divine Spear adalah artefak sage kuno. Meskipun kekuatannya disegel, pasti ada beberapa Ion of Ancient Sage yang dimanfaatkan di dalamnya. Dengan demikian, tidak memerlukan bantuan Zhang Xuan untuk menerobos. Sementara mereka berdua mengobrol satu sama lain, kesengsaraan surgawi turun ke dunia. Itu adalah kekuatan yang menghancurkan yang terdiri dari campuran api surgawi dan petir. Di hadapan kekuatan seperti itu, naga kerangka, mungkin sekarang harus disebut naga hitam, Aum dengan marah dan menyerbu menuju kesengsaraan surgawi. Tubuhnya yang besar berenang bebas di tengah kekuatan destruktif, memungkinkan sambaran petir dan api surgawi untuk meredam tubuhnya. Secara bertahap, sisiknya tumbuh semakin bersinar. Seperti yang diharapkan dari senjata yang dibuat oleh sage Rankyu kuno. Meskipun baru saja mencapai terobosan ke sage kuno, ia mampu mendorong terobosan ke ranah reinkarnasi darah hanya dari akumulasi belaka, mencapai tingkat yang bahkan lebih tinggi dariku. Sage kuno Mouling juga mengenali tombak surgawi tulang naga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Sage kuno Rankyu dikenal sebagai individu terkuat di bawah garis keturunan Kongsi, dan tombak surgawi tulang naga juga terkenal sebagai tombak nomor 1 dalam sejarah. Secara alami, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang itu. Jika Zhang Xuan bisa melepaskan segelnya, itu bisa mencapai terobosan ke tingkat yang diimpikan oleh semua pembudidaya, ranah penghancur dimensi. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Mungkinkah ini alasan sebenarnya sage kuno Rankyu menyegel budidaya Dragon Bone Divine Spear? Jika dia mencapai terobosan ke sage kuno sekarang dan membantu tombak surgawi tulang naga membuka segelnya, yang terakhir mungkin hanya bisa mendorong terobosan ke alam yang lebih tinggi. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh sage Rankyu sejak awal. Mereka mengatakan bahwa tidak ada gunanya terburu-buru untuk terobosan ke sage kuno. Hanya dengan akumulasi yang cukup, seseorang dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Sepertinya memang begitu. Ada manfaat yang didapat dari setiap kali seseorang menantang siksaan sage kuno. Semakin sering seseorang menantangnya, semakin tinggi yang bisa didaki di masa depan. Melalui tantangan cobaan sage kuno beberapa kali, Kongsi berhasil mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Tombak surgawi tulang naga telah menantang cobaan sage kuno sekali di masa lalu. Saat ini, dengan kultivasinya disegel, ia telah mendapatkan kesempatan untuk mendorong terobosan sekali lagi. Jika itu menyatukan kekuatan yang diperolehnya dari 2 terobosan bersama, kecakapan bertarungnya pasti akan melonjak ke ketinggian yang sama sekali baru. Menyaksikan cobaan sage kuno secara bertahap melemah melawan ketahanan tombak surgawi tulang naga, mata Zhang Xuan bersinar dengan kegembiraan. Meskipun saya tidak dapat menguraikan segelnya dan membiarkannya mencapai sage kuno 4 dan, kekuatannya saat ini sudah cukup untuk saya. Pada saat itu, tombak surgawi tulang naga telah mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan pembudidaya penyempurnaan ranah reinkarnasi darah. Dalam hal kecakapan bertarung, itu tidak kalah dibandingkan dengan Vicious saat ini.
Selama dia memiliki tombak surgawi tulang naga di tangannya, dia tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan jika dia bertemu Sovereign Channeling sekali lagi, dia akan bisa mengalahkan yang terakhir dengan mudah. Halo, saat awan petir menghilang, naga hitam di langit melengkungkan tubuhnya kembali menjadi bentuk tombak sebelum terbang kembali ke arah Zhang Xuan. Itu merendahkan dirinya di depan Zhang Xuan dengan hormat. Menguasai. Bab 1818, Mencari Alfire Sage Kuno. Zhang Xuan mengangguk saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil tombak surgawi tulang naga. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan tak terbatas melonjak ke tubuhnya dari tubuh tombak. Rasanya seolah-olah jentikan sederhana dari pergelangan tangannya akan memungkinkan dia menembus ruang untuk memasuki dunia yang jauh lebih dalam. Orang bijak kuno yang kuat yang jauh dari liganya di masa lalu telah menjadi eksistensi yang bisa dia bunuh dengan satu tusukan, hampir tidak ada tantangan sama sekali. Zhang Xuan menoleh ke Sage Kuno Moling dan bertanya, apakah Anda tahu di mana Sage Alfire Kuno tinggal? Sage Alfire Kuno, mengapa Anda mencari dia? Dia salah satu nenek moyang lama suku binatang. Bertahun-tahun yang lalu, dia bertarung dengan Sovereign Chen Yong dan akhirnya diusir dari tempat tinggalnya. Jika saya ingat dengan benar, dia saat ini tinggal di pengasingan di suatu tempat dekat dengan Battlefield of Firefeather. Sage Kuno Moling menjawab dengan nada bingung. Meskipun dia bukan iblis dunia lain, dia telah tinggal di suku iblis dunia lain selama bertahun-tahun, jadi dia tahu cukup banyak tentang medan perang dunia lain. Dia ada di sekitar sini. Bawa aku ke sarangnya kalau begitu. Zhang Xuan berkata. Motif utama dia ingin mengupgrade Dragonbone Divine Spear adalah agar dia bisa menjinakkan Ancient Sage Alfire. Karena yang terakhir kebetulan berada di sekitarnya, ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikannya. Ini, Sage Kuno Moling merasa bertentangan setelah mendengar permintaan Zhang Xuan. Kudengar kalau Ancient Sage Alfire cukup pemarah, kenapa kau mencarinya? Sejujurnya, dia benar-benar merasa sulit untuk mengikuti alur pemikiran pemimpin guild. Kenapa dia tiba-tiba mencari Ancient Sage Alfire? Kami masih membutuhkan lebih banyak orang di pihak kami untuk menjamin kemenangan melawan Sovereign Channeling. Karena Ancient Sage Alfire ada di sekitar sini, menjinakkannya akan sangat bagus. Zhang Xuan menjawab sambil tersenyum. Menjinakkannya, Sage Kuno Moling tidak bisa berkata-kata. Pihak lain adalah leluhur lama suku binatang, sehingga bahkan penguasa Chen Yong tidak dapat membuatnya tunduk. Apakah Anda menarik kaki saya? Pemimpin guild, aku tahu bahwa kamu memiliki bakat luar biasa dalam formasi, tetapi menjinakkan binatang buas tidak semudah kelihatannya. Butuh waktu lama untuk memelihara niat baik dan membangun keintiman sebelum seekor binatang mau tunduk padamu, nasihat Sage Kuno Moling. Dia mengakui bahwa pemimpin serikat baru memang sangat tangguh, tetapi jika dia harus mengambil tulang dengannya, itu karena pikirannya sangat tidak praktis. Jika semudah itu menjinakkan leluhur lama suku binatang, Sovereign Chen Yong tidak akan pusing berurusan dengannya sebelumnya. Terlalu malas untuk menjelaskan masalah ini, Zhang Xuan hanya menjawab sambil tersenyum. Saya tahu dari mana Anda berasal, tetapi bagaimana Anda tahu itu tidak akan berhasil tanpa mencobanya? Baiklah kalau begitu. Melihat bahwa kegigihan pemimpin serikat bekerja sekali lagi, petapa Kuno Moling tahu bahwa dia tidak akan bisa mengubah pikiran pihak lain, jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Mencambuk peta dan kompas, dia dengan cepat memverifikasi lokasi mereka sebelum menunjuk ke arah tertentu. Sage Alfire Kuno dan anggota Bistribe tinggal sekitar 200.000 li dari sini. 200.000 li jauhnya dari sini. Baik-baik saja maka, Zhang Xuan mengangguk. Dia menjentikkan tombaknya dan menusuk ruang di depannya dengan ringan. Sila, sebuah lorong spasial terwujud, dan Zhang Xuan dengan cepat melompat masuk. Ayo pergi. Ketika mereka meninggalkan lorong spasial, mereka sudah 200.000 li jauhnya. Sebuah gunung tandus menjulang di depan, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas mereka. Ada beberapa perbedaan antara binatang buas di medan perang dunia lain dan binatang buas di benua guru-guru. Namun, di bawah pengaruh bulan darah, mata mereka sedikit merah, membuat mereka tampak sangat kejam dan buas. Ada berbagai macam binatang yang terbang di sekitar gunung, dan jumlah mereka sangat mencengangkan. Alih-alih langsung memasuki gunung, mereka berdua berhenti di depan pintu masuk. Zhang Xuan menoleh ke Sage Kuno Moling dan berkata, kirim surat yang mengatakan bahwa kami di sini untuk mengunjungi Sage Kuno Alfire. Sage Kuno Moling mengangguk. Sebuah gulungan nama terbang keluar dari ujung jarinya dan melesat menuju gunung tandus. Suara gemuruh bergema dari gulungan nama dan bergema di seluruh lembah. Soul Oracle Moling, bersama dengan pemimpin baru dari Soul Oracle Guild, Zhang Xuan, telah datang untuk mengunjungi Ancient Sage Alfire.
Hong Lama, kedatangan tamu yang tidak terduga menyebabkan banyak binatang yang terbang di langit secara bersamaan menoleh untuk melihat Zhang Xuan dan Sage kuno Moling dengan permusuhan tercermin di mata mereka. Mereka sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Sovereign Chen Yong karena mendorong mereka menuju tanah tandus ini. Mereka belum pernah mendengar tentang pemimpin persekutuan Zhang Xuan sebelumnya, tetapi petapa kuno Moling masih orang yang namanya bergema jauh dan luas di medan perang dunia lain. Seekor binatang alam semiternal terbang dan berkata, leluhur tua saat ini dalam pengasingan, jadi tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu. Silakan kembali lagi lain hari. Petik 2. Tidak nyaman baginya untuk bertemu dengan kita. Beritahu nenek moyangmu bahwa kami datang membawa niat baik. Kami tidak bermaksud menyakiti suku binatang, dan kami percaya bahwa kami berpotensi membantu suku binatang keluar dari kesulitannya saat ini. Zhang Xuan berkata, kamu akan membantu kami keluar dari kesulitan kami saat ini. Binatang alam sempiternal mencibir dengan dingin. Apakah saya harus percaya bahwa Anda begitu baik untuk membantu kami tanpa meminta imbalan apapun? Silakan pergi sekarang, atau aku akan kehilangan kesabaran. Huala, banyak binatang yang terbang di udara dengan cepat berkumpul dengan niat membunuh yang membara dari mereka. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kekhawatiran Anda tidak berdasar. Melihat betapa waspadanya binatang buas itu, Zhang Xuan dengan tenang menenangkan mereka. Pernahkah Anda mendengar berita tentang penguasa Chen Yong dibunuh oleh manusia dan bahwa penguasa Chen Ling dan penguasa Chen Xing menderita luka parah dan berada di ambang kematian? Jika demikian, Anda harus tahu bahwa seluruh suku roh berada di ambang revolusi besar-besaran. Petik 2. Tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari pemuda itu, makhluk alam sempiternal berhenti sejenak sebelum menjawab, saya telah mendengar sedikit demi sedikit. Meskipun mereka telah diasingkan ke lokasi yang begitu terpencil, mereka masih dapat memperoleh beberapa berita tentang peristiwa besar di medan perang dunia lain. Sejak Sovereign Chen Yong telah terbunuh, janji sebelumnya dengan dia tidak harus ditepati lagi. Ini adalah kesempatan ideal bagi suku binatang untuk kembali ke tanah airnya. Apakah Anda benar-benar ingin menjalani hidup Anda di tanah tandus ini, yang kekurangan energi spiritual dan makanan lezat? Kalau terus begini, hanya masalah waktu sebelum seluruh suku binatang jatuh. Zhang Xuan menjawab. Ini, binatang alam sempiternal jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Pihak lain benar, kurangnya makanan lezat bukanlah masalah bagi mereka, tetapi kelangkaan energi spiritual akan menyebabkan kemajuan kultivasi mereka melambat, dan pencapaian akhir mereka juga akan terbatas. Ini bukan masalah dalam jangka pendek, tapi sudah pasti bahwa seluruh suku binatang akan melemah seiring berjalannya waktu. Akhirnya, mereka akan menjadi benar-benar tak berdaya melawan suku iblis dunia lain. Saya tahu bahwa Anda tidak dapat membuat keputusan, jadi saya harus menyusahkan Anda untuk menyampaikan apa yang telah saya katakan dan berita yang telah Anda dengar kepada leluhur lama. Saya percaya bahwa dia akan dapat mengambil keputusan yang bijaksana apakah dia harus bertemu dengan saya atau tidak. Melihat raut wajah binatang alam sempiternal, Zhang Xuan menasihati dengan lambaian tangannya. Baiklah, saya akan memberitahu leluhur lama tentang masalah ini. Mengetahui bahwa ada beberapa kebenaran pada apa yang dikatakan pihak lain, dan bahwa itu memang kesempatan yang baik bagi suku binatang mereka untuk keluar dari kesulitannya saat ini, binatang alam sempiternal ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tubuhnya yang besar berbalik dan terbang ke kedalaman pegunungan. Menonton saat binatang alam sempiternal pergi, Zhang Xuan tertawa kecil. Untuk menjinakkan Sage Alfire kuno, dia harus mengadakan pertemuan dengan pihak lain terlebih dahulu, dan untuk melakukannya, dia harus menawarkan sesuatu yang nyata kepada suku binatang. Kira-kira 1 jam kemudian, binatang alam sempiternal akhirnya kembali. Dengan lambaian cakarnya yang besar, ia berkata, nenek moyang kami mengundang Anda masuk. Terima kasih. Zhang Xuan dan Sage kuno Moling dengan cepat melanjutkan ke pegunungan. Benar-benar harus dikatakan bahwa pegunungan itu benar-benar tandus. Hanya ada sedikit tanaman, dan semuanya dipenuhi dengan paku. Hampir tidak ada tanaman obat atau tanaman hijau yang terlihat sama sekali. Jika bukan karena batu-batu besar dan tanah, mereka mungkin mengira mereka berada di gurun. Karena tidak ada aliran sungai di dalam pegunungan, suasananya agak gersang. Ini memang iklim yang tidak cocok untuk bertahan hidup. Zhang Xuan tidak bisa tidak memperhatikan bahwa binatang buas yang dia temui di sepanjang jalan telah terlihat kelaparan di wajah mereka. Ini adalah fenomena alam. Itu mirip dengan bagaimana jika binatang buas yang kuat menuju ke kerajaan Tianxuan dan tinggal di sana terlalu lama. Itu hanya masalah waktu sebelum kultivasi mereka mulai anjlok karena kelaparan energi spiritual. Bahkan elit bisnis terpandai pun tidak akan berbeda dengan orang barbar ketika terdampar di pulau terpencil.
Kerumunan segera tiba di depan sebuah gua. Binatang alam sempiternal berhenti di pintu masuk gua dan berkata, leluhur tua ada di gua ini. Aku akan berjaga di luar. Baik, Zhang Xuan mengangguk sebelum menuju dengan sage kuno Moling. Bahkan sebelum pergi jauh, mereka merasakan hembusan udara hangat bertiup ke arah mereka, mengancam akan membakar rambut seseorang. Bab 1819, yang harus kamu lakukan adalah menjadi binatang terjinakkanku. Tubuh utama sage Alfire kuno adalah Inferno Behemoth. Melalui penggunaan lava untuk meredam tubuhnya, dia berhasil mengatasi kemacetannya dan mencapai terobosan ke sage kuno. Karena itu, tidak dapat dihindari bahwa kehadirannya mengakibatkan panas yang membakar memenuhi area tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, tetesan keringat mulai terbentuk di kepala sage Moling kuno. Sebagai peramal jiwa, tubuhnya dingin di alam. Panas yang ekstrim adalah salah satu musuh bebuyutannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai sage kuno, jiwanya mungkin sudah terlempar keluar dari tubuhnya. Dia diam-diam berbalik untuk melihat pemimpin guild, dan dia sangat terkesan. Pihak lain hanyalah seorang kultivator penyempurnaan alam sempiternal, tetapi seolah-olah dia benar-benar kebal terhadap energi yang membakar seperti itu. Tidak hanya tidak ada sedikit pun keringat, jiwanya juga sangat stabil, tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi akibat panas. Pada saat ini, sage kuno Moling tidak bisa tidak mengingat bagaimana tingkat kompatibilitas tubuh jiwa pihak lain adalah 100 yang mencengangkan. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dia bertanya melalui telepati Zenki, pemimpin serikat, apakah jiwamu tidak takut panas? Ada saat ketika jiwaku takut panas, jawab Zhang Xuan. Namun, setelah penempahan api surgawi, panas tingkat seperti itu tidak dapat menggangguku lagi. Meredam api surgawi, tunggu sebentar, Anda memasukkan jiwa Anda ke dalam api surgawi. Mata sage Moling kuno hampir keluar. Bukankah ada cobaan api surgawi di alam tubuh Aureate? Bukankah kamu menggunakan api surgawi dari cobaan kultivasi untuk meredam jiwamu? Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Ini seharusnya bukan masalah besar sama sekali, jadi mengapa pihak lain bereaksi sedemikian rupa? Yah, sage kuno Moling menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Xuan sebelum menjelaskan perlahan. Memang benar bahwa apa yang Anda katakan adalah cara khas untuk pembudidaya biasa. Apa yang sering kita, peramal jiwa, lakukan adalah membuat humanoid metal tanpa jiwa kita menanggung nyala api surgawi di tempat kita. Petik 2. Hal seperti itu mungkin juga. Zhang Xuan bingung. Begini cara kerjanya, sage kuno Moling mulai menjelaskan seluruh proses kepada Zhang Xuan. Karena sifat peramal jiwa yang mengerikan, kemungkinan besar mereka akan dibakar menjadi abu jika mereka menantang cobaan api surgawi. Dengan demikian, peramal jiwa yang telah mencapai ranah penyembuhan introspektif biasanya akan memiliki ahli ranah tubuh Aureate dan menyegel kontrak dengan yang terakhir, sehingga mengubah yang terakhir menjadi humanoid logam tanpa jiwa mereka. Orang yang kerasukan jiwanya juga akan terpelihara. Ketika cobaan api surgawi turun, tubuh fisik pembudidaya alam tubuh Aureate akan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, dan api surgawi secara alami akan memfokuskan sebagian besar serangannya pada mereka. Setelah itu, Oracle jiwa akan menggunakan jiwa yang dimiliki untuk menggantikan mereka. Dan begitulah cara peramal jiwa mengatasi cobaan api surgawi dari alam tubuh Aureate meskipun mereka takut akan panas. Meskipun tidak berperasaan dan jahat, itu efektif dalam memastikan kelangsungan hidup Oracle jiwa. Itu adalah sesuatu yang muncul dengan nubuat jiwa setelah menyusup ke suku iblis dunia lain. Garis keturunan yang diwarisi Zhang Xuan adalah sesuatu yang diambil Lucong dari domain kuno dari Oracle jiwa, jadi itu tidak mengandung informasi seperti itu. Karena itu, dia tidak mengetahui metode ini. Khawatir bahwa pemimpin serikat akan salah paham, petapa kuno Moling buru-buru menambahkan, saya mengerti bahwa metode seperti itu tidak konvensional dan biadab, jadi kami selalu menggunakan tubuh setan dunia lain untuk terobosan kami. Begitu, metode seperti itu memang menurunkan bahaya secara signifikan, tetapi memiliki orakel jiwa alam introspektif penyembuhan yang memiliki tubuh seorang kultivator alam tubuh Aureate juga sangat berbahaya. Baiklah, saya akan memberikan teknik kultivasi kepada Anda. Di masa depan, selama peramal jiwa berkultivasi sesuai dengan itu, mereka akan dapat mengatasi kelemahan mereka dari energi atribut api, kilat, dan yang. Zhang Xuan menjentikkan jarinya dan mengirim satu set teknik kultivasi. Itu adalah seni jiwa jalan surga yang disempurnakan yang juga dipraktikkan oleh Lucong. Karena dia adalah pemimpin persekutuan Oracle Jiwa, dan pekerjaan ini telah rela mengorbankan dirinya berkali-kali untuk melindungi umat manusia, mereka lebih dari pantas untuk menerima teknik kultivasi itu darinya. Teknik kultivasi.
Sage kuno Moling awalnya tidak terlalu memikirkan teknik kultivasi Zhang Xuan. Namun, ketika dia melihat mereka lebih dekat, dia tiba-tiba tersentak kaget. Bahkan jiwanya mulai berfluktuasi sebagai akibat dari emosinya yang kuat. Sebagai seorang sage kuno yang telah mempelajari seni jiwa sepanjang hidupnya, tidak ada keraguan tentang matanya untuk teknik kultivasi jiwa. Teknik yang telah diberikan kepadanya oleh pemimpin serikat sangat mendalam, sehingga jika seseorang berkultivasi sesuai dengannya, seseorang akan dapat membebaskan diri dari penurunan 5 jiwa dan benar-benar menjadi makhluk abadi. Pada saat itu, dia bahkan merasakan dorongan untuk menghancurkan kultivasinya sendiri untuk membangunnya kembali dari awal. Melihat melalui pikiran Sage Moling kuno, Zhang Xuan mengirim satu set teknik kultivasi dengan satu ketukan jarinya. Sudah terlambat bagi Anda untuk berkultivasi dari awal, tetapi saya telah membuat beberapa modifikasi untuk mengatasi kekurangan dalam teknik kultivasi Anda. Ini adalah saran saya untuk Anda. Petik 2. Sage kuno Moling segera melihat-lihat isinya, dan sebelum dia menyadarinya, tubuhnya gemetar karena gelisah. Seolah-olah pihak lain telah menjelajahi tubuhnya secara menyeluruh dan mengungkap semua kelemahannya. Setiap kata dalam buku itu diarahkan ke salah satu celahnya, membuatnya tidak mampu menyangkalnya. Dapat dilihat bahwa jika dia berkultivasi sesuai dengan teknik yang diberikan, semua kekurangannya akan segera teratasi. Dia bahkan mungkin bisa segera mencapai terobosan. Meskipun hanya berada di penyempurnaan alam sempiternal, dia mampu melihat kelemahan saya dan merumuskan solusi untuk mengatasinya. Ini benar-benar. Sage kuno Moling menatap pemuda di depannya dengan sangat heran. Dia tahu bahwa pemimpin serikat baru itu luar biasa dari pertukarannya dengan Jiang Fangyu, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar dikuasai. Semuanya telah jauh melampaui harapannya. Sama seperti Sage kuno Moling masih shock, suara gemuruh tiba-tiba bergema di telinganya. Sage Moling kuno, bisakah aku mempercayai kata-katamu? Dengan cepat mengangkat kepalanya, dia melihat seekor binatang yang membentang 10 meter panjangnya mengambang di atas petak besar lava. Ada banyak retakan yang mengingatkan pada kawah lava di bagian luarnya yang kemasan, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Dalam hal kekuatan, dia tampaknya setara dengan bahkan Sovereign Chen-Ling di puncaknya. Tidak heran dia bisa menyatukan suku binatang untuk melawan Sovereign Chen-Yong. Senang bertemu denganmu, Sage Alfire kuno. Memahami kehebatan pihak lain, Sage kuno Moling memilih untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang rendah hati. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya dengan hormat. Hal ini adalah arahan dari pemimpin serikat kita, dan saya hanya mengikuti instruksinya. Dia tidak tahu mengapa pemimpin guild memilih untuk melakukan langkah seperti itu, dan dia bahkan merasakan sedikit keraguan sebelumnya. Namun, teknik kultivasi yang diberikan oleh pemimpin guild telah memberinya pandangan sekilas tentang kemampuan ajaib pemuda itu, dan tanpa sadar, sepotong harapan telah tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, jika itu adalah pemimpin guild, dia mungkin bisa menjinakkan orang besar ini. Jika itu masalahnya, garis keturunan orakel jiwa mereka akan mendapatkan suara yang jauh lebih besar di suku iblis dunia lain. Dengan kehebatan seperti itu, mereka akan mampu bertahan bahkan jika mereka melawan 3 penguasa. Di suku iblis dunia lain, aturan dapat dilanggar kapan saja selama kepentingan yang lebih besar dipertaruhkan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa diandalkan adalah kekuatan seseorang. Dialah yang memerintahkan kekuatan terbesar yang akan dinobatkan sebagai raja. Pemimpin serikat, maksudmu bocah kecil alam sempiternal yang berdiri di sampingmu. Sage Alfire kuno menoleh ke arah Zhang Xuan dan mencibir dengan dingin. Saya pikir Anda peramal jiwa sangat sombong sehingga bahkan Kong Si tidak dapat membuat Anda tunduk. Kapan Anda jatuh begitu rendah untuk mengenali orang lemah seperti pemimpin serikat Anda? Wajah Sage Moling kuno segera menjadi gelap setelah mendengar kata-kata itu. Sage Alfire kuno, Anda dapat menghina saya jika Anda mau, tetapi Anda berisiko mengubah seluruh Soul Oracle Guild melawan Anda dengan menghina pemimpin serikat kami. Merasakan kemarahan yang mendasari dalam suara Sage kuno Moling, Sage kuno Alfire tertegun sejenak. Oh, dia benar-benar pemimpin guildmu. Dia mengarahkan pandangannya ke Zhang Xuan sekali lagi, tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang pihak lain, yang bisa dia lihat hanyalah seorang kultivator biasa. Namun, dia menekan keraguan di benaknya dan berkata, saya telah mendengar berita tentang 3 penguasa, tetapi saya mengenal mereka dengan sangat baik. Saya telah melawan Sovereign Chen-Yong, dan saya tahu trik yang dia miliki. Tidak mungkin dia terbunuh semudah itu. Selain itu, suku iblis dunia lain tidak hanya terdiri dari 3 penguasa. Bahkan jika mereka bertiga mati, masih ada banyak lord lain untuk menggantikan mereka. Jika kita kembali, kemungkinan kita hanya akan menghadapi pembantaian.
Sejak Sage kuno Mouling mengakui Anda sebagai pemimpin Soul Oracle Guild, saya ingin mendengar bagaimana Anda berniat untuk membawa suku binatang kami kembali ke tanah air kami. Ini sangat sederhana, Zhang Xuan tersenyum. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi binatang jinakku. Bab 1820, melawan Sage kuno Alfire. Ledakan. Gua itu bergetar, dan lava mengepul dengan ganas. Mata Sage Alfire kuno menyipit saat dia berbicara dengan suara yang sepertinya menghancurkan dunia. Apa yang kamu katakan? Khawatir, Sage kuno Mouling dengan cepat bergegas ke sisi Zhang Xuan dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Dia tidak berharap pemimpin guild begitu langsung. Namun, karena dia telah memilih untuk mengikuti perintah pemimpin guild, dia tidak akan mundur tidak peduli apa yang dikatakan pemimpin guild. Aku pernah mendengar bahwa kalian peramal jiwa adalah sekelompok arogan. Itu karena kamu menolak untuk tunduk pada kongsi sehingga jenismu akhirnya dibantai oleh pavilion guru-guru dan terpaksa melarikan diri ke sini. Saya pikir itu hanya legenda, tapi sepertinya itu semua benar. Ancient Sage Alfire maju selangkah, dan gelombang panas yang kuat menyembur ke sekitarnya. Sudah beberapa ribu tahun sejak dia menjadi kepala suku Beast di medan perang dunia lain, tapi ini adalah pertama kalinya ada orang yang mencoba menganggapnya sebagai binatang jinak mereka. Bahkan Sovereign Chen Yong tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi seorang bocah ranah sempiternal benar-benar berani mengatakan itu, betapa beraninya. Jika dia tidak memberi pelajaran kepada pihak lain, apa yang akan terjadi dengan martabatnya? Bukan tempatmu untuk mendiskusikan apapun yang telah dilakukan peramal jiwa kita. Sage kuno Mouling mendengus dingin. Apakah begitu? Sebuah kepala besar bersandar, dan aliran api yang cemerlang mengalir turun dari atas. Sage kuno Mouling menyipitkan matanya dengan heran saat dia dengan cepat melangkah maju dan mengangkat kedua tangannya untuk bertahan melawan aliran api. Peng! Aliran api menciptakan depresi besar di bawah Sage Mouling kuno, dan tekanan belaka memaksanya mundur puluhan langkah. Dia tidak mengira bahwa pihak lain akan bergerak tanpa peringatan sama sekali. Marah, Sage kuno Mouling mengumpulkan kekuatannya dan terbang ke depan dengan marah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam gua, mengancam untuk menutupi seluruh area dalam lapisan es. Meskipun peramal jiwa takut pada api, hanya dengan menggerakkan teknik kultivasi yang diberikan oleh pemimpin guild kepadanya, dia bisa merasakan sensasi terbakar secara bertahap berkurang. Dengan ini, dia merasa bahwa dia akan memiliki peluang bahkan jika dia bertarung dalam pertempuran nyata melawan pihak lain. Sebelum Sage kuno Mouling bisa mendekati Alfire Sage kuno, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dia dengan cepat menghentikan langkahnya sebelum melihat Inferno Behemoth besar yang berdiri di depannya dengan waspada. Halo, Zhang Xuan melangkah ke tepi lava dan melihat Alfire Sage kuno yang melayang di udara sebelum berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Ancient Sage Alfire tidak langsung merespon, malah memilih untuk menatap pemuda di depannya dengan saksama. Itu belum pernah bertemu Sage Mouling kuno sebelumnya, tetapi berdasarkan rumor, dia adalah salah satu peramal jiwa terkuat di dunia. Baginya untuk mengikuti perintah pemuda ini dengan sangat setia, kemungkinan pemuda itu memiliki sarana yang luar biasa. Taruhan saya sangat sederhana, saya akan bertarung dengan Anda, dan jika Anda kalah, Anda harus tunduk kepada saya dan menjadi binatang jinak saya. Di sisi lain, jika Anda menang, saya akan membawa Sovereign Chen Yong ke sini secara pribadi dan membuatnya menyetujui persyaratan yang menguntungkan suku binatang Anda. Zhang Xuan berkata, bagaimana dengan itu? Tentunya kamu tidak perlu takut untuk bertarung dengan seseorang dengan level kekuatanku, kan? Sage Alfire kuno mendengus saat dia mengangkat cakarnya yang besar dan menggeseknya ke arah Zhang Xuan. Biarkan aku menyaksikan kehebatan pemimpin guild dari Soul Oracle Guild. Ledakan, saat Alfire Sage kuno menurunkan cakarnya, ruang di sekitarnya tampaknya telah hancur berkeping-keping. Energi luar biasa berkumpul di sekitar Zhang Xuan, membuatnya tetap di tempatnya. Melihat pemandangan seperti itu, Sage kuno Mouling mengepalkan tinjunya erat-erat. Kekuatan yang bisa diberikan oleh Ancient Sage Alfire lebih besar dari yang dia duga. Bahkan dia akan kesulitan mengatasi kekuatan kaliber seperti itu. Mungkinkah kultivasi Sage Alfire kuno telah maju sekali lagi setelah beberapa ribu tahun menghilang? Tidak, Sage kuno Mouling dengan cepat menyadari. Itu karena keuntungan dari medannya. Bahkan terobosan terkecil bagi para ahli di level mereka adalah tugas yang sangat sulit. Alasan utama Ancient Sage Alfire tampak sangat kuat adalah karena dia bisa memanfaatkan kekuatan lava di dalam gua, sehingga memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya sebagai Inferno Behemoth. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti bukan tandingan Ancient Sage Alfire.
Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dan mempertahankan hidupnya. Menimbang bahwa bahkan dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, bagaimana dengan pemimpin guild? Sage kuno Moling dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melihat pemimpin guild mencabut tombak dengan tawa ringan. Dengan lompatan yang kuat, dia melangkah ke kawah lava di depannya dan terbang ke atas. Mengabdikan rohnya ke dalam tombaknya, dia tampak melengkung menjadi naga besar yang membubung melalui 9 langit, menyerbu ke arah musuh di depannya dengan marah. Ledakan, raungan naga sesaat terdengar di udara, dan retakan dengan cepat muncul di seluruh gua di bawah tekanan besar. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit. Ini adalah 8 catatan naga langit. Sage kuno Moling tercengang. Hanya ada satu raungan yang dia dengar yang bisa menghancurkan keinginan musuh dan membuat mereka tidak rasional, dan itu adalah 8 catatan naga langit. Namun, dikatakan bahwa hanya naga berdarah murni yang dapat menyuarakan nada tersebut. Apakah tombak surgawi tulang naga tidak mencapai terobosan belum lama ini? Selain itu, garis keturunannya tidak murni, jadi bagaimana bisa membuat raungan seperti itu? Deng deng deng. Sementara Sage kuno Moling masih shock, Sage kuno Alfire juga dalam keadaan tidak percaya. Dia terpaksa mundur beberapa langkah, dan keterkejutan tercermin di matanya. Karena dia tidak memiliki garis keturunan naga, 8 catatan naga langit tidak menimbulkan tekanan intrinsik padanya. Namun demikian, ketakutan naluriah terhadap kaisar semua binatang masih menyebabkan retakan dalam pikirannya, membuatnya takut berdiri melawan musuh di depannya. Halo, baru saja mundur selangkah, naga hitam itu mencambuk ekornya yang kuat, dan lahar di bawahnya mulai mengepul dengan ganas. Badai menyembur melalui gua, membangkitkan lusinan naga lava. Sambil menggelengkan kepalanya, Ancient Sage Alfire harus melihat lagi sebelum dia menyadari bahwa itu bukan kekuatan naga hitam. Sebaliknya, pemuda itu masih berdiri di tempat sambil dengan cepat mengguncang lava dengan tombaknya, mengirim naga besar ke arahnya. Ini adalah wilayah saya. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menggunakan lingkup domain saya sendiri untuk melawan saya, Anda benar-benar meremehkan saya. Tidak mengharapkan pihak lain untuk menggunakan medan perangnya sendiri untuk melawannya dan bahkan menghasilkan kekuatan yang luar biasa, hidung besar Ancient Alfire menghembuskan seikat api saat dia mengangkat kakinya dan menginjak dengan paksa. Weng, riak emas menyebar ke sekitarnya, dan naga lava yang tak terhitung banyaknya dengan cepat berubah kembali menjadi lava dan jatuh kembali ke kolam lava setelah bersentuhan dengannya. Sage Alfire kuno telah tinggal di sana selama beberapa ribu tahun, dan lava di sana telah disempurnakan olehnya berkali-kali. Sementara pihak lain mendapatkan kendali atas lava untuk waktu yang singkat, selama dia mengambil alih, dia akan bisa merebut kembali kendali. Menarik kembali tombaknya, Zhang Xuan bertanya sambil tersenyum, begitukah? Sepertinya dia tidak putus asa hanya karena pihak lain telah membatalkan serangannya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Setelah semua yang terjadi, Ancient Sage Alfire tidak berani meremehkan pemuda di hadapannya. Kamu memang individu yang luar biasa untuk bisa menjadi pemimpin Soul Oracle Guild, namun, itu juga fakta bahwa kultivasimu hanya pada penyempurnaan ranah sempiternal. Alasan utama kamu bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang luar biasa adalah karena tombak di tanganmu, bukan? Pertarungan singkat yang mereka lakukan sebelumnya memungkinkan dia untuk melihat bahwa yang disebut sebagai pemimpin Soul Oracle Guild tidak terlalu kuat. Alasan mengapa pihak lain bisa bertarung dengannya sama sekali adalah karena tombak di tangannya. Memang, Zhang Xuan mengakui dengan jujur. Mendengar pengakuan Zhang Xuan, Ancient Sage Alfire mengangguk puas. Senjata tidak dapat menunjukkan kehebatan terbesarnya tanpa seseorang yang menggunakannya. Fakta bahwa kamu mampu melakukan gerakan yang begitu kuat dan hampir membuatku terpojok menunjukkan bahwa kamu memang orang yang luar biasa. Pada saat itu, nadanya berubah tajam saat dia mendengus dengan dingin. Namun, jika hanya itu yang Anda miliki, saya harus mengatakan bahwa Anda terlalu naif untuk berani menantang saya. Lava mulai menggelegak sekali lagi saat menyembur dengan ganas, mengingatkan pada tsunami. Bab 1821, Kebanggaan Sage Alfire kuno. Tidak hanya itu, bola api yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit-langit gua, mengubah seluruh area menjadi neraka yang berapi-api. Dalam menghadapi panas yang begitu hebat, Sage kuno Moling terpaksa mundur. Meskipun dia telah menerima teknik kultivasi pemimpin guild, yang meningkatkan ketahanan apinya secara signifikan, masih tidak mungkin baginya untuk menahan lautan api itu. Beruntung dia masih dalam tubuh fisiknya. Jika jiwanya keluar pada saat itu, dia mungkin menderita luka parah. Apakah pemimpin guild baik-baik saja? Sage kuno Moling berpikir dengan cemas. Setelah itu,
Dia mendengar suara tawa yang keras sebelum melihat siluet pemimpin guild mengambang dengan tenang di udara. Alih-alih menghindari bola api yang turun, dia malah mengambil napas tajam. Tidak buruk. Halo. Setelah itu, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari tubuh pemuda itu. Seolah-olah ikan paus mengambil air, nyala api di sekitar area mulai menyembur ke arahnya. Masuknya energi yang membakar secara tiba-tiba menyebabkan tubuh pemuda itu mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, dia sudah tumbuh hingga ketinggian sekitar 10 meter. Dia berdiri kuat di atas lava dengan tubuh merah, mengingatkan pada raksasa api. Kamu, Sage Alfire kuno tidak menyangka Zhang Xuan begitu kuat. Dia terkejut sejenak sebelum dengan cepat pulih untuk meluncurkan gerakan pamungkasnya. Namun, pada saat itu, nyala api di tubuh pemuda itu tiba-tiba menyembur keluar. Siong kiong kiong, api merah yang menyembur keluar dari tubuh pemuda itu terbakar hebat segera setelah bersentuhan dengan udara di sekitarnya. Api Crimson perlahan-lahan berubah menjadi warna yang lebih gelap, secara bertahap membuat transisi menjadi hitam. Ini adalah api surgawi Empyrean. Merasakan suhu yang terpancar dari api hitam, Ancient Sage Alfire merasakan merinding naik di sekujur tubuh besarnya saat dia buru-buru mundur. Sebagai makhluk yang berkembang dalam api, Inferno Behemoth tidak takut pada cobaan api surgawi, yang menimbulkan ketakutan mendalam di hati para pembudidaya lainnya. Tapi, itu hanya memperhitungkan api surgawi yang normal. Untuk sesuatu sekali berapi surgawi Empyrean, bahkan Inferno Behemoth tidak dapat menahan sesuatu seperti itu. Itu hanya sentuhan sederhana, tapi Ancient Sage Alfire merasa tubuhnya seperti terbakar. Bau hangus tercium darinya saat dia buru-buru mundur sekali lagi. Betapa terkejutnya dia benar-benar ketakutan dengan langkah pemuda itu. Dia berpikir bahwa dengan keuntungan alaminya melawan Oracle Jiwa Atribut Yin, dia akan dapat mengalahkan pihak lain dengan mudah. Ini juga mengapa dia mengundang Sage kuno Moling ke sarangnya tanpa rasa takut. Siapa yang tahu bahwa bahkan api yang menjadi spesialisasinya akan digunakan untuk melawannya. Empyrean Heavenly Flame adalah entitas yang dapat membakar apapun di dunia. Bahkan ahli ranah reinkarnasi darah tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Melihat Alfire Sage kuno diambang mengenai ujung lain dari kolam lava, Zhang Xuan terkekeh pelan saat dia mengangkat Dragon Bone Divine Spear dan menyerbu maju. Bukankah kamu bilang aku terlalu naif untuk menantangmu dengan apa yang aku miliki? Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak berhenti meringkuk? Raungan marah naga hitam memenuhi gua saat api hitam di seluruh area mengepul di bawah tariannya, mengancam untuk memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Pada saat itu, petapa kuno Moling sudah melarikan diri dari gua, mengetahui bahwa dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia terlibat dalam pertempuran. Mengingat bagaimana dia bahkan tidak dapat menahan api biasa, melakukan kontak dekat dengan Empyrean Heavenly Flame akan benar-benar mengorbankan nyawanya. Namun, untuk menggunakan api yang dikhususkan oleh Ancient Sage Alfire untuk menaklukkannya, bagaimana bisa pemimpin guild melakukannya? Sebenarnya, Zhang Xuan juga tidak mengharapkan hasil seperti itu, dan bukan niatnya untuk melakukan langkah seperti itu. Namun, ketika Alfire Sage kuno memanggil apinya, tubuh dan jiwa fisik yang telah dia marahi melalui Empyrean Heavenly Flame tiba-tiba mulai gemetar karena gelisah, tampaknya ingin melahap api pihak lain. Dengan demikian, dia telah menarik api ke dalam tubuhnya. Yang mengejutkannya, begitu api pihak lain bersentuhan dengan Zenki jalur surganya, itu sebenarnya dengan cepat berubah menjadi api surgawi Empyrean. Jalur surga Zenki seperti oksigen yang menyalakan api, menyebabkan nyala api melepaskan panas dengan intensitas yang lebih besar. Peng 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 peng. Terpojok oleh api hitam ke sudut gua, rambut Sage Alfire kuno telah benar-benar terbakar bersih pada saat ini. Daging dan darahnya sudah mulai menguap, memperlihatkan bagian tulang emasnya di sana-sini. Dari kelihatannya, hanya masalah waktu sebelum leluhur tua yang terkenal dengan keahliannya dalam api akan menjadi abu. Ironis. Apakah kamu menyerahkan atau tidak? Zhang Xuan bertanya dengan tenang. Tidak di atas mayatku, semburan Sage Alfire kuno yang keras kepala. Sebagai leluhur lama dari suku binatang, seorang ahli ranah reinkarnasi darah, dia memiliki harga dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang martabatnya sendiri tetapi reputasi seluruh suku binatang. Jika pemimpin dari suku binatang medan perang dunia lain tunduk pada sosok kecil penyempurnaan alam sempiternal, seluruh suku akan menjadi bahan tertawaan. Dengan kata lain, Anda tidak akan mematuhi aturan taruhan, kata Zhang Xuan tanpa ekspresi. Kamu adalah orang yang secara sepihak memutuskan taruhan. Aku tidak pernah menyetujuinya. Sage Alfire kuno mendengus dingin. Memang benar bahwa Zhang Xuan telah mengusulkan taruhan, tetapi dia tidak pernah memberikan persetujuannya untuk masalah ini. Apakah kamu benar-benar ingin mati?
Di bawah serangan tanpa henti dari Dragonbone Divine Spear dan panas yang membakar dari Empyrean Heavenly Flame, luka Ancient Sage Alfire memburuk pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening sebagai tanggapan. Metode penjinakan memukul binatangnya bekerja bukan hanya karena kekuatannya melampaui binatang itu sendiri tetapi karena jalur surga Zenki mampu memberi makan binatang itu dan memperbaiki garis keturunannya, sehingga menghilangkan hambatannya. Sederhananya, itu seperti wortel dan tongkat. Melalui tombak surgawi tulang naga dan api surgawi Empyrean, dia memang mampu menyudutkan Ancient Sage Alfire. Namun, karena kultivasinya yang terbatas, efek dari Heaven's Path Zenki-nya sangat terbatas pada yang terakhir. Tanpa itu berarti dia hanya mengandalkan ancaman untuk membuat pihak lain tunduk. Secara alami, efektivitas teknik ini sangat berkurang. Belum lagi, pihak lain adalah leluhur lama suku binatang dan sudah terbiasa dengan kebebasan. Dia lebih baik mati daripada melepaskan kebebasannya dan menjadi bawahan manusia. Tunjukkan padaku yang terburuk. Namun, keturunan saya tidak pernah menyinggung Anda, dan sebagai pemimpin persekutuan Oracle Jiwa dan Sage kuno, saya harap Anda tidak akan merendahkan diri untuk berurusan dengan mereka juga. Sage Alfire kuno menggertakkan giginya. Itu adalah kesalahannya sendiri karena menjadi lemah, dan dia bersedia menerima kematiannya, terutama setelah hidup selama bertahun-tahun. Namun, banyak keturunannya di luar mewakili masa depan suku binatang. Jika pemuda ini melakukan pembantaian, suku binatang medan perang dunia lain mungkin akan punah. Namun, meskipun medan perang dunia lain mematuhi aturan survival of the fittest, tindakan Sage kuno membantai yang lemah masih merupakan tindakan yang sangat disukai di antara kekuatan besar. Dia percaya bahwa pihak lain tidak akan mengesampingkan martabatnya untuk melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu. Keturunanmu, kata-kata itu membawa secercah harapan di mata Zhang Xuan. Saya pikir Anda salah. Saya bukan seorang Sage kuno tetapi seorang kultivator alam sempiternal. Jadi saya tidak benar-benar memiliki banyak reputasi untuk dijunjung tinggi. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Serahkan padaku, dan aku akan memimpin suku binatangmu keluar dari pegunungan yang menyedihkan ini. Lanjutkan menentangku, dan begitu kamu mati, aku yakin kamu harus tahu bahwa bahkan jika aku tidak bergerak, suku iblis dunia lain akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan keturunanmu sekali dan untuk selamanya. Dia akan benar-benar tidak berdaya jika Ancient Sage Alfire tidak memiliki keinginan sama sekali di dunia, tapi sepertinya masih ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk bernegosiasi dengan yang terakhir. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Saya mungkin bisa melindungi mereka untuk saat ini, tapi saya tidak bisa melindungi mereka selamanya. Jika itu adalah takdir yang menunggu suku binatang kita, tidak ada yang bisa saya katakan, jawab Ancient Sage Alfire dengan pasrah. Melihat bahwa sikap pihak lain tegas, tidak menyerah sedikit pun, Zhang Xuan menundukkan kepalanya untuk merenung sejenak sebelum berkomentar, kamu enggan untuk tunduk padaku karena ada seluruh ras yang memandangmu. Sebagai leluhur lama mereka, tidak mungkin Anda bisa menodai reputasi ras Anda dengan tunduk pada manusia. Namun, bagaimana jika semua keturunanmu mendukungmu menjadi binatang jinakku? Tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu, Ancient Sage Alfire mencibir dengan jijik. Keturunan saya adalah individu yang sombong. Mereka bahkan tidak akan tunduk kepada saya, jadi bagaimana mungkin mereka mengizinkan saya untuk tunduk kepada Anda? Kamu bermimpi. Apakah kepala pemuda itu terkena batu? Tidak peduli betapa bodohnya keturunannya, tidak mungkin mereka akan menyaksikan leluhur lama mereka menjadi binatang jinak orang lain. Jika demikian, apa yang akan dikatakan tentang seluruh ras mereka? Mereka akan dipaksa untuk menundukkan kepala karena malu. Oh, haruskah kita menonton dan melihat kalau begitu? Tapi bibir Zhang Xuan beringsut ke atas saat dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengambil tombak surgawi tulang naga. Dia berbalik ke pintu keluar dan menginstruksikan, Sage kuno Moling, saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk menjaga Alfire Sage kuno di sini. Pastikan dia tidak meninggalkan gua ini. Aku akan keluar sebentar. Dengan itu, dia dengan cepat terbang keluar dari gua. Bab 1822, serahkan padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat pemuda itu bergegas keluar dari gua, Alfire Sage kuno tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia ingin menghentikan pemuda itu, tetapi aura dingin tiba-tiba menimpanya. Dalam keadaan normal, dia akan mampu mengatasi kekuatan seperti itu dengan mudah dan bahkan meluncurkan serangan balik yang kuat. Namun, dengan luka parah yang dideritanya, dia mendapati dirinya tidak dapat mengerahkan kekuatan sedikitpun. Sage Moling kuno, kamu B** jingan.
Aku bersumpah bahwa aku akan membunuhmu begitu aku pulih dengan kekuatan penuh. Sage Alfire kuno meraung dengan hiruk-pikuk. Aku akan menunggu. Sage kuno Moling menjawab dengan acuh tak acuh sambil terus mengerahkan kekuatan pada pihak lain, menjepitnya dengan kuat ke dinding. Mengaum-mengaum. Sementara dua sage kuno terjebak satu sama lain, panggilan binatang yang tak terhitung jumlahnya bergema di luar gua. Seolah-olah pemuda itu telah memulai pembantaian tepat setelah meninggalkan gua. Tidak, Bestard, aku bersumpah aku akan mencabik-cabik dagingmu dan membakar jiwamu hingga terlupakan. Mendengar teriakan kesakitan itu, tubuh Ancient Sage Alfire gemetar karena amarah dan kehancuran saat dia meraung dengan marah. Kamu, bagaimana Anda bisa memangsa yang lemah seperti itu? Di mana harga dirimu? Suaranya bergema keras di seluruh pegunungan, tapi sepertinya pemuda itu tidak bisa mendengarnya sama sekali. Jeritan penderitaan terus bergema keras di udara. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan teriakannya tidak mencapai sama sekali, Sage Alfire kuno dengan panik menoleh ke peramal jiwa di depannya dan mengajukan kasusnya. Moling, kamu adalah seorang sage kuno begitu saja. Meskipun kita belum pernah bertemu satu sama lain, saya telah mendengar tentang urusan Anda dan tahu sedikit tentang temperamen Anda. Anda adalah orang benar yang tidak tahan terhadap penindasan. Apakah Anda akan diam-diam menyaksikan pemimpin serikat Anda melakukan genosida? Apakah sejauh itu Soul Oracle Guild telah jatuh? Ini, Sage kuno Moling menundukkan kepalanya karena malu. Jelas, dia tidak mengharapkan pemimpin guild untuk segera keluar dan menggunakan kekuatan superiornya untuk menindas binatang buas biasa itu. Bahkan di medan perang dunia lain tanpa hukum, ada beberapa aturan yang tak terucapkan. Jika orang bijak kuno diizinkan untuk menargetkan anak-anak satu sama lain, itu akan menjadi resep yang dijamin untuk kehancuran yang dijamin bersama, dengan demikian konvensi menentang tindakan tersebut. Namun, sebagai bawahan, petapa kuno Moling sudah memutuskan untuk mengikuti perintah pemuda itu tidak peduli apapun itu. Jadi, meskipun menyimpan keraguan di benaknya, dia memilih untuk tidak ikut campur. Saya minta maaf, tapi saya hanya mengikuti perintah. Sage kuno Moling menggelengkan kepalanya sambil terus mengerahkan kekuatannya untuk menjepit pihak lain ke dinding. Kamu, Alfire Sage kuno sangat marah sehingga suaranya mulai bergetar. Jika aku keluar dari ini hidup-hidup, aku bersumpah aku akan membasmi seluruh garis keturunan peramal jiwamu. Dia benar-benar marah. Seorang ahli yang bahkan dia bukan tandingannya benar-benar telah membantai juniornya. Ini adalah tindakan yang tidak tahu malu. Dia meraung terus-menerus dengan marah tetapi tidak berhasil. Tangisan kesakitan yang bergema di telinganya sepertinya berlanjut untuk selamanya sebelum semuanya terdiam. Seketika itu juga, hati Ancient Sage Alfire menjadi dingin karena putus asa. Pria muda itu segera kembali dengan ekspresi santai di wajahnya. Kamu Beatrice Bintang, Anda membunuh anggota suku saya dan menghancurkan garis keturunan saya. Jika aku keluar dari sini hidup-hidup, aku pasti akan menghancurkan semua yang kamu sayangi. Sage kuno melolong dengan ekspresi melengkung di wajahnya. Kebencian yang meluap mengalir keluar dari matanya, ingin menenggelamkan semua yang terlihat. Membunuh anggota sukumu. Melihat betapa marahnya Ancient Sage Alfire, Zhang Xuan tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau terlalu memikirkannya. Saya adalah orang yang lembut dan penuh kasih yang bersemangat untuk perdamaian, jadi bagaimana mungkin saya bisa melakukan genosida? Sage kuno Moling, lepaskan dia dan biarkan dia keluar dan melihatnya. Ini, Sage kuno Moling ragu-ragu sejenak sebelum menarik kembali kekuatannya. Halo. Sage Alfire kuno jatuh dari dinding. Dia buru-buru bangkit sebelum bergegas keluar dari gua. Zhang Xuan dan Sage kuno Moling mengikuti dengan santai di belakangnya. Di luar gua, cahaya dari bulan merah agak mencolok. Sage Alfire kuno dengan cepat mengamati sekelilingnya, hanya untuk melihat banyak keturunannya berkumpul di luar, hidup dan menendang. Masing-masing dari mereka mengaum dengan penuh semangat, mata merah mereka mencerminkan kegembiraan. Kultivasi Anda, Sage Alfire kuno tercengang. Setelah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan keturunannya di Gunung Tandus ini, dia sangat jelas tentang kultivasi mereka. Setelah dipaksa ke tanah ini, karena energi spiritual yang jarang di daerah itu, sudah merupakan berkah bahwa mereka telah mempertahankan tingkat kultivasi mereka saat ini. Kemajuan apapun hampir tidak mungkin. Tetapi pada saat itu, puluhan ribu binatang telah membuat terobosan dalam budidaya mereka, sehingga kecakapan mereka secara keseluruhan telah tumbuh secara signifikan. Ini terutama bagi mereka yang dia junjung tinggi. Tidak hanya ada peningkatan dalam kultivasi mereka, sepertinya mereka telah mengalami pencerahan. Rasanya seperti mereka siap untuk mendorong lebih jauh ke alam yang lebih tinggi segera setelah kesempatan muncul dengan sendirinya.
Lebih jauh lagi, mereka bukan lagi binatang berkulit kuning dan kurang gizi. Masing-masing dari mereka tampak kuat secara fisik dan direvitalisasi secara spiritual, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Itu hanya ketidakhadiran sesaat, tetapi rasanya semuanya telah berubah. Memberi penghormatan kepada leluhur tua. Banyak binatang dengan cepat membungkuk untuk menghormati Alfire Sage kuno. Kamu, bibir Ancient Sage Alfire bergetar. Ada banyak pertanyaan di ujung lidahnya, tetapi dia terlalu terguncang untuk mengatakan apapun. Binatang buas yang telah membawa Zhang Xuan ke dalam gua sebelumnya menurunkan diri mereka ke tanah dan berkata, "Leluhur tua, Tuan kita adalah orang yang penuh kasih, dan kita telah tunduk padanya. Kami mohon Anda untuk membuat keputusan dengan cepat." Kamu sudah tunduk padanya. Sage Alfire kuno merasa seperti sedang bermimpi. Kalian semua telah mengakui dia sebagai tuanmu. Betul sekali. Binatang itu mengangguk bersamaan. Mereka menoleh ke Zhang Xuan dan membungkuk sekali lagi. Menghormati guru. Zhang Xuan mengangguk puas sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Ancient Sage Alfire. Bagaimana itu? Suku Anda telah mengakui saya sebagai tuan mereka, dan mereka mendukung Anda tunduk kepada saya juga. Apakah ada hal lain yang Anda ragukan? Leluhur tua, kami mohon Anda untuk bergabung dengan kami. Mata binatang buas yang berkumpul berkilauan dalam kegembiraan. Kalian semua, Sage Alfire kuno merasa seolah-olah ledakan mini baru saja meletus di kepalanya. Dia mundur beberapa langkah saat dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah yang dia lihat benar-benar nyata. Ini adalah elit dari keturunannya. Saat itu, selama pertempuran dengan Sovereign Chen Yong, mereka dengan kejam mencabik-cabik iblis dunia lain demi iblis dunia lain, tidak menyerah pada lawan manapun. Namun, mereka semua telah tunduk pada satu orakel jiwa. Sage Alfire kuno bukan satu-satunya yang memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Bahkan Sage kuno Moling tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Sudah berapa lama sejak pemimpin guild meninggalkan gua? 10 menit, 20 menit. Dalam rentang waktu yang singkat itu, dia benar-benar berhasil menjinakkan puluhan ribu binatang. Bahkan jika seseorang hanya menyebarkan makanan untuk memberi makan beberapa anak ayam, mereka tidak akan secepat itu, kan? Dia tahu bahwa pemimpin guild dapat mengatur formasi dengan cepat, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan lebih cepat dalam hal menjinakkan binatang buas. Leluhur tua, jika Anda mengakui tuan kami akan dapat meningkatkan kultivasi kami dengan cepat, Anda tidak perlu ragu. Kebangkitan suku kami tergantung pada keputusanmu. Tolong jangan tolak niat baik tuan kita. Di bawah kepemimpinan tuan kita akan dapat membersihkan diri dari penghinaan kita sebelumnya, dan suku binatang kita akan dengan cepat tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Banyak binatang meraung setuju. Sage Alfire kuno tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa keturunannya memiliki tulang punggung dan tidak akan tunduk dengan mudah. Siapa yang tahu bahwa mereka semua akan membelot begitu cepat? Dari kelihatannya, jika dia tidak menyetujuinya, keturunannya akan terus memberikan tekanan padanya sampai dia akhirnya menyerah. Anda menghargai martabat Anda karena Anda ingin memberikan contoh yang baik bagi keturunan Anda dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang penuh kebanggaan. Saya dapat memberikan suku Anda apa yang ingin Anda berikan kepada mereka. Akui aku sebagai tuanmu, dan aku bersumpah tidak akan mengecewakanmu. Zhang Xuan berkata, aku tidak akan memaksamu untuk membuat keputusan sekarang. Saya memiliki teknik kultivasi di sini yang tidak hanya akan memungkinkan Anda untuk pulih ke puncak Anda juga akan dapat mengerahkan kekuatan bertarung yang luar biasa tanpa memanfaatkan lava di gua Anda. Sebelum Ancient Sage Alfire bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan sentakan di kepalanya. Teknik kultivasi baru telah muncul di kepalanya. Setelah melihatnya, tubuh Ancient Sage Alfire tiba-tiba mulai gemetar tak terkendali. Dia sangat gelisah sehingga dia tidak dapat menyuarakan kata-katanya dengan benar. Bab 1823, Penguasa Chen Yong tiba. Teknik kultivasi yang baru saja diberikan pemuda itu kepadanya tidak hanya menyelesaikan kekurangan dalam kultivasinya, bahkan melengkapi kekuatannya. Jika Ancient Sage Alfire berkultivasi sesuai dengan itu, bahkan tanpa lava di dalam guanya, dia akan dengan mudah mencapai Ancient Sage 4 dan atau bahkan lebih tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa teknik kultivasi ini dirancang hanya untuknya. Selama dia berkultivasi sesuai dengan itu, dia akan tumbuh dengan pesat. Setelah hati-hati melalui teknik kultivasi dalam pikirannya, Alfire Sage kuno akhirnya menyadari. Tidak ada keraguan bahwa pemuda itu adalah orang dengan kemampuan hebat, dan dia akhirnya akan naik ke puncak dunia. Jadi, dia menurunkan tubuhnya ke tanah dan mengirim tetesan esensi darah ke glabella pemuda itu. Alfire memberi hormat kepada guru.
Meskipun dia ragu-ragu sebelumnya, pada saat itu, semua keraguan telah hilang dari pikirannya. Terlepas dari usia muda pihak lain dan kultivasi yang lebih rendah, dia memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Mengikuti di belakang pihak lain pasti akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Zhang Xuan menghela nafas lega setelah mengasimilasi esensi darah. Sepertinya perjalanannya tidak sia-sia. Alam reinkarnasi darah Sage kuno dengan begitu banyak binatang jinak, bahkan jika dia bertemu Sovereign Channeling sekali lagi, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Beberapa sosok melayang cepat di udara. Mereka adalah Sovereign Chen Yong dan Sage kuno Hao Sun, yang telah berpisah dari Zhang Xuan beberapa waktu lalu. Mengikuti di belakang mereka adalah 4 pembudidaya alam Sage II dan filsuf agung kuno. Meskipun mereka lebih lemah dari keduanya yang memimpin, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah ahli terkuat di benua guru-guru. Dalam pertempuran, kekuatan mereka akan menjadi sesuatu untuk dilihat. Mereka adalah orang bijak kuno yang mereka berdua berhasil kumpulkan ke pihak mereka dalam periode waktu ini. Melihat ruang di depannya pecah lagi dan lagi saat mereka melonjak ke depan, salah satu orang bijak kuno yang mengikuti di belakang tidak bisa tidak bertanya, "Yang mulia, kemana kita menuju sekarang?" "Kami menuju ke Battlefield of Firefeather." Sovereign Chen Yong menjawab dengan tenang. Medan pertempuran bulu api. Sage kuno yang baru saja mengajukan pertanyaan itu merenung sejenak sebelum menjawab. Mengingat betapa terpencilnya tempat itu, seharusnya tidak ada Sage kuno di sana, kan? Jika aku mengingatnya dengan benar, Sage kuno Alfire dari suku binatang berada di sana, tambah Sage kuno lainnya. Sage Alfire kuno. Setelah mendengar nama ini, anggota kelompok yang tersisa mundur sedikit ketakutan sebelum dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah penguasa Chen Yong. Tidak ada seorang pun di medan perang dunia lain yang belum pernah mendengar tentang konflik antara Ancient Sage Alfire dan Sovereign Chen Yong. Namun, berlari sekarang untuk mencari pihak lain, bukankah itu mencari kematian? Aku tidak menyangkal bahwa ada dendam antara aku dan Ancient Sage Alfire. Namun, jika kita ingin mengungkap kejahatan Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing, tidak diragukan lagi kita akan membutuhkan kekuatan orang itu. Karena dia sudah mengumpulkan orang bijak kuno itu ke sisinya, dia tidak berniat menyembunyikan apapun dari mereka. Tapi konflik saat itu menyebabkan hubungan antara kalian berdua menjadi sangat basi. Tidak ada pilihan tidak peduli seberapa basi itu. Saya hanya bisa berharap yang terbaik. Sovereign Chen Yong menggelengkan kepalanya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau melepaskan martabatnya untuk meminta bantuan dari musuhnya. Dia tahu bahwa dia pasti akan dipermalukan, dan itu bahkan mungkin menjadi bumerang baginya. Namun, mengingat keadaan saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Sage kuno Hao Sun mengalihkan pandangannya dan bertanya, bukankah Elder Zhang Xuan mengatakan bahwa dia akan menemukan cara untuk menjinakkan Sage Alfire kuno setelah menemukan darah naga? Bukankah kita sedang menunggunya? Jinak. Mendengar kata-kata itu, Sovereign Chen Yong menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu Alfire akan membiarkan dirinya menjadi binatang jinak orang lain? Sage kuno Hao Sun terdiam. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti ketika datang ke binatang lain, tetapi Sage Alfire kuno adalah orang yang keras kepala. Di masa lalu, Sovereign Chen Yong telah menggunakan semua jenis metode pada yang terakhir, tetapi yang terakhir tampaknya benar-benar kebal terhadap umpan dan ancamannya. Dia bahkan lebih suka bermigrasi ke tanah tandus ini dengan energi spiritual yang langka daripada tunduk pada suku iblis dunia lain. Dari sini, bisa terlihat betapa sombongnya Ancient Sage Alfire. Apakah mungkin bagi binatang yang begitu sombong untuk tunduk pada seseorang yang bahkan belum mencapai Sage kuno? Tuan muda belum pernah bertemu Alfire sebelumnya, jadi tidak mengherankan jika dia tidak terbiasa dengan temperamennya. Di sisi lain, sebagai orang yang pernah bertemu dan berinteraksi dengannya, kami sangat jelas bahwa tidak mungkin untuk menjinakkannya. Pada saat itu, Sovereign Chen Yong menghela nafas dalam-dalam. Karena itu masalahnya, daripada berharap akan hal yang mustahil, lebih baik kita pergi dan berbicara baik-baik dengan Alfire. Saat itu, akulah yang memaksanya ke pengasingan, jadi seharusnya aku yang memperbaiki kerusakannya. Kurasa kita hanya bisa berharap yang terbaik. Sage kuno Hao Sun mengangguk. Mengingat Sovereign Chen Yong adalah pelakunya yang telah mengubah Sage Alfire kuno melawan suku iblis dunia lain, jika mereka ingin menenangkan Sage Alfire kuno dan membawanya ke pihak mereka, memang akan baik untuk memulai dengan dia. Di sini, di tengah diskusi mereka, Sage kuno akhirnya tiba di lokasi yang dekat dengan Battlefield of Firefeather. Sebuah pegunungan tandus terbentang di depan mata mereka. Ini adalah Battlefield of Firefeather. Apakah benar-benar mungkin untuk tinggal di tempat seperti itu?
Salah satu orang bijak kuno berkomentar dengan kaget, merasakan energi spiritual yang sangat tipis di udara. Tanpa sumber daya dan energi spiritual, satu-satunya hal yang bisa dilakukan di tempat seperti itu adalah bertahan hidup. Tidak mungkin seseorang dapat memajukan kultivasinya di tempat seperti ini. Mempertimbangkan bagaimana Sovereign Chen Yong telah mendorong Ancient Sage Alfire ke tempat tandus seperti itu, tampaknya tidak mungkin mereka dapat menggunakan bantuannya untuk berurusan dengan dua Sovereign lainnya. Situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Melihat kekhawatiran orang banyak, Sovereign Chen Yong menggelengkan kepalanya dengan pahit. Mari kita temukan binatang buas dan tanyakan di mana Sage Alfire kuno berada. Dengan sekejap, dia muncul tepat di depan salah satu binatang yang berkeliaran di sekitar pegunungan. Binatang itu segera mundur karena ketakutan. Sovereign Chen Yong buru-buru menghentikan binatang itu dari berteriak minta tolong dan mengirim pesan telepati Zenki. Saya adalah teman dari leluhur lama Anda, Sage Alfire kuno. Apakah mungkin bagi Anda untuk membawa saya kepadanya? Petik 2. Ditekan ke titik di mana ia benar-benar tidak dapat mengirimkan sinyal apapun, binatang itu tidak punya pilihan selain membalas dengan patuh. Nenek moyang kita, saat ini sedang menginstruksikan anggota suku kita untuk berkemas. Berkemas, kemana Anda semua menuju? Petik 2. Kelompok Sage kuno saling memandang dengan bingung. Memang benar kondisi Battlefield of Firefeather menghebohkan, tetapi mereka telah berhasil tinggal di sana selama bertahun-tahun. Mengapa mereka tiba-tiba berkemas pada saat itu? Kami menuju ke ibu kota, binatang itu dengan cepat menjawab. Binatang ini hanya ada di Saint 1 dan telah hidup di batas luar pegunungan. Karena itu, Zhang Xuan tidak dapat diganggu untuk menjinakkannya. Kamu akan kembali ke ibu kota. Mendengar kata-kata itu, wajah Sovereign Chen Yong melengkung ngeri. Mungkinkah itu, Sovereign Chen Yong telah bergerak di depan kita dan berhasil mengumpulkan Sage Alfire kuno ke sisinya. Tidak mengherankan bahwa itu memendam pikiran seperti itu. Ibu kota saat ini berada di bawah kendali Sovereign Chen Ling, dan mengingat bagaimana Ancient Sage Alfire berseteru dengannya, bukan tidak mungkin Sovereign Chen Ling mencoba mengerahkan yang terakhir untuk melawannya. Apakah ada tamu yang datang ke sini baru-baru ini? Sovereign Chen Yong bertanya. Binatang itu merenung sejenak sebelum menjawab. Belum lama ini, seorang sage kuno bernama Moling datang bersama dengan tuan nenek moyang kita. Mereka seharusnya masih ada saat ini. Petik 2. Tunggu sebentar, Guru. Sovereign Chen Yong baru saja akan bertanya siapa tuannya ketika sage kuno Hao Sun tiba-tiba angkat bicara. Sage Moling kuno adalah ahli terkuat di antara peramal jiwa saat ini, dan dia adalah salah satu pembantu terpercaya dari Sovereign Chen Ling. Dia memainkan peran besar dalam merencanakan pengepungan terhadapmu. Sage kuno Hao Sun telah menerima sedikit berita orang dalam dari bawahan dan keturunannya setelah meninggalkan Gunung Primal Lodestone, jadi dia mengetahui banyak hal secara spesifik. Sebagai ahli ranah reinkarnasi darah yang melayani di bawah Sovereign Chen Ling, tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan mengawasi Sage kuno Mo Ling dalam upaya untuk mengetahui rencana Sovereign Chen Ling. Mempertimbangkan bagaimana Sage kuno Mo Ling berada di bawah Sovereign Chen Ling, dan Sage kuno Alfire telah mengakui orang itu sebagai tuannya, mungkinkah orang itu adalah Sovereign Chen Ling? Apakah Sovereign Chen Ling benar-benar berhasil menjinakkan Ancient Sage Alfire? Gedeng, jantung Sovereign Chen Yong berdetak kencang. Jika itu benar-benar terjadi, mereka berada dalam masalah besar. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk memastikan lokasi Ancient Sage Alfire, Sovereign Chen Yong mengetukkan jarinya ke kepala binatang itu untuk menjatuhkannya sebelum memutar kepalanya dan menginstruksikan, ayo pergi ke sana secara diam-diam. Kita harus memastikan bahwa Ancient Sage Alfire tidak menyadarinya. Mengingat Sovereign Chen Ling masih di sekitarnya, mereka harus pergi untuk melihat apapun yang terjadi. Baik, mengetahui betapa seriusnya masalah ini, kerumunan dengan cepat mengangguk. Mereka menyembunyikan aura mereka dan maju ke depan sambil terbang dekat ke tanah untuk mencegah diri mereka diperhatikan. Bab 1824, kembali ke ibu kota. Setelah melewati beberapa gunung, kelompok itu segera melihat sekelompok besar binatang yang mengambang di depan sebuah gua dalam formasi yang sangat rapi, hampir seperti pasukan yang menunggu perintah. Bukankah tempat ini kekurangan energi spiritual? Mengapa roh binatang buas ini begitu bersatu? Lebih jauh lagi, sepertinya kecakapan bertarung mereka juga telah meningkat pesat dari sebelumnya. Sovereign Chen Yong tercengang sekali lagi. Ketika dia mengusir binatang buas ini ke pengasingan, dia telah memimpin pasukannya yang besar untuk memerangi mereka. Sementara binatang buas adalah lawan yang cukup kuat, mereka hampir tidak sekuat saat itu. Dia mengira bahwa itu akan menjadi berkah jika mereka dapat mempertahankan alam kultivasi mereka setelah diasingkan di sana,
tetapi untuk berpikir bahwa mereka telah berhasil tumbuh begitu banyak sejak saat itu. Pada saat syok, dia melihat distorsi spasial di depan gua, dan dua sosok muncul di sana. Sosok pertama benar-benar menyelubungi apinya. Garis-garis hitam bisa dilihat di bagian luarnya yang kemasan, sebuah indikasi bahwa warnanya perlahan berubah. Panas luar biasa yang datang membuatnya terasa seolah-olah sedang memasak ruang waktu di sekitarnya. Kehebatan seperti itu, Sovereign Chen Yong mengepalkan tinjunya dengan muram. Tanpa ragu, sosok di hadapannya adalah Sage Alfire yang sangat kuno yang ingin dia kumpulkan ke sisinya. Selama perang saat itu, dia telah bertukar pukulan dengan pihak lain, jadi dia tahu kultivasi pihak lain dengan sangat baik. Dia mengira bahwa hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk maju lebih jauh setelah dipaksa di sini, tetapi siapa yang tahu bahwa Sage Alfire kuno benar-benar akan membuat lompatan besar dalam kultivasinya. Dalam hal kecakapan, pihak lain bisa dikatakan hampir setara dengan puncaknya. Memikirkan bahwa suku binatang akan sangat tangguh untuk terus tumbuh lebih kuat bahkan ketika mereka diasingkan ke tanah terpencil seperti itu. Apa yang terjadi? Sebelumnya, Sovereign Chen Yong berpikir bahwa dia masih bisa memikat pihak lain ke faksi mereka dengan menawarkan beberapa persyaratan yang menguntungkan, tetapi dengan kekuatan Ancient Sage Alfire saat ini, sepertinya persyaratan mereka tidak bisa menggerakkannya lagi. Apakah orang itu di sana Sage kuno Moling? Bagaimana dia tumbuh jauh lebih kuat? Saya bertemu dengannya 3 tahun lalu, tetapi dia tidak begitu kuat saat itu. Seru salah satu orang bijak kuno. Hanya setelah mendengar suara itu, Sovereign Chen Yong akhirnya mengalihkan perhatiannya ke sosok lain yang berdiri di samping Ancient Sage Alfire. Hanya dengan pandangan sekilas, alisnya langsung terangkat keheranan. Dia telah bertemu dengan Sage Moling kuno juga, dan yang terakhir pastilah lawan yang agak merepotkan untuk dihadapi. Untungnya, sangat sulit bagi peramal jiwa untuk memajukan kultivasi mereka, jadi yang terakhir tidak pernah menjadi ancaman yang terlalu besar baginya. Namun, entah bagaimana, budidaya yang terakhir juga telah maju ke tingkat yang tak terbayangkan. Apakah surga benar-benar menandakan bahwa eranya telah berakhir? Guru, kami sangat berterima kasih atas pencerahan kebajikan Anda. Kami akan berani melalui bahaya apapun dengan Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Petik 2. Sepertinya Alfire Sage kuno tidak memperhatikan Sovereign Chen Yong dan yang lainnya, yang bersembunyi di balik gunung. Sebaliknya, dia menggenggam tinjunya dan membungkuk dalam-dalam ke arah gua di depannya. Setelah mengakui tuan barunya, dia tidak terburu-buru meninggalkan daerah pengasingan mereka. Sebaliknya, ia memilih untuk memanfaatkan lava bawah tanah untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Menggunakan teknik yang telah diberikan tuannya kepadanya, dia tidak hanya pulih dengan cepat dari luka-lukanya, dia merasa kultivasinya telah berkembang pesat. Itu meninggalkannya dengan perasaan kegembiraan yang tak terlukiskan, dan perasaan terima kasih kepada tuan mudanya juga semakin dalam. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Seorang pria muda berkata dengan tenang saat siluet perlahan terbang keluar dari gua. Setelah melihat siluet ini, tubuh Sovereign Chen Yong tersentak. Dia telah berpikir bahwa orang yang akan keluar adalah penguasa Chenling, dan dia telah siap untuk menemukan kesempatan untuk mengakhiri hidup pihak lain. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, apa yang dia lihat malah membuatnya terkejut. Tuan mudalah yang telah pergi ke ibu kota untuk mencari darah naga. Apakah dia tidak pergi ke istana Sovereign Chenling? Mengapa dia ada di sana? Mungkinkah master yang dibicarakan oleh Ancient Sage Alfire sebelumnya benar-benar merujuk padanya? Dengan kata lain, tuan muda telah berhasil menjinakkan Sage Alfire kuno. Meskipun menjadi kaisar iblis dunia lain nomor 1 dari suku roh, dia tiba-tiba menemukan pikirannya tidak mampu memahami apa yang terjadi di hadapannya. Di tengah keheranannya, Sovereign Chen Yong mendengar tawa tidak terlalu jauh. Datanglah karena kamu sudah ada di sini. Meskipun Alfire Sage kuno dan yang lainnya tidak memperhatikan apapun, Zhang Xuan telah merasakan kekuatan magnet yang tertinggal di daerah itu. Mengaktifkan Eye of Insight-nya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari jejak Sovereign Chen Yong. Melihat bahwa dia telah ditemukan, Sovereign Chen Yong terbang tanpa ragu-ragu. Sovereign Chen Yong, setelah melihat musuh bebuyutannya, Ancient Sage Alfire menyipitkan matanya karena marah. Api dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, dan sepertinya dia akan mengubah seluruh pegunungan menjadi neraka yang hidup dalam sekejap. Berhenti, Zhang Xuan dengan cepat mengangkat tangannya dan menghentikannya. Iya, Sage Alfire kuno tidak berani secara terang-terangan melanggar instruksi tuannya, tetapi itu tidak menghentikan amarah yang membara di lubuk hatinya. Saat dia bingung mengapa tuannya menghentikannya, dia melihat kaisar iblis dunia lain dari suku roh yang nomor 1 mengepalkan tinjunya, membungkuk dalam-dalam, dan menyapa,
Tuan Muda. Tuan Muda, terkejut dengan apa yang dia dengar, Sage kuno Alfire dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Sage kuno Moling, hanya untuk melihat yang terakhir dengan ekspresi yang sama tidak percayanya. Fakta bahwa Sovereign Chen Yong memanggil pemuda itu sebagai Tuan Muda, berarti dia berada di bawah pemuda itu, tapi bagaimana mungkin? Untuk Sovereign Chen Yong yang agung, pemimpin tertinggi suku roh, untuk rela melayani sebagai bawahan pria lain, sesuatu terasa sangat aneh. Jadi, Alfire Sage kuno tidak bisa tidak bertanya, Tuan, apakah dia bawahan Anda? Zhang Xuan mengangguk sambil tersenyum. Sovereign Chen Yong memang bisa dianggap sebagai bawahanku. Sovereign Chen Yong, saya baru saja menerima Alfire Sage kuno sebagai binatang jinak saya, jadi saya berharap Anda mengesampingkan konflik apapun yang Anda miliki dengannya, oke? Petik 2. Meskipun Sovereign Chen Yong sama-sama terkejut, dia masih tanpa sadar mengangguk sebelum melihat Ancient Sage Alfire dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kita bertemu lagi. Mereka dapat dianggap sebagai dua ahli paling menonjol di medan perang dunia lain. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui pertempuran yang telah terjadi di antara mereka berdua, dan bahkan telah dinyatakan sebagai pertempuran terbesar yang telah terjadi dalam beberapa milenium terakhir. Namun, dari mereka berdua, satu telah menjadi bawahan sedangkan yang lain telah menjadi binatang jinak. Yang lebih menakutkan adalah mereka berdua melayani pemuda bernama Zhang Xuan. Memikirkannya saja sudah terasa konyol. Sage kuno Alfire mengangguk. Sejujurnya, dia berpikir bahwa klaim pemuda itu bahwa dia akan memimpin suku binatang untuk mengklaim kembali tanah yang sah hanyalah sebuah janji kosong, tetapi setelah melihat bahwa bahkan Sovereign Chen Yong adalah bawahannya, dia menyadari bahwa pemuda itu pria itu serius tentang hal itu. Penguasa Chen Yong, saya telah setuju untuk membantu Alfire Sage kuno kembali ke tanah tempat mereka dulu tinggal, jadi saya ingin Anda berjanji untuk mendorong koeksistensi antara suku binatang dan suku roh. Kamu tidak boleh menganggap suku binatang sebagai orang luar dan mengucilkan mereka. Zhang Xuan menginstruksikan. Aku akan menuruti perintahmu, Tuan Muda. Sovereign Chen Yong dengan cepat mengangguk setuju. Bahkan jika dia ingin membantah kata-kata itu, dia sudah tidak berdaya untuk melakukannya, terutama karena pemuda itu memiliki Ancient Sage Alfire di sisinya. Tidak heran Tuan Muda bisa menangkap mata Dewa Roh. Dia memang individu yang luar biasa. Sage Alfire kuno adalah lawan yang harus dia pijak dengan hati-hati, tetapi dalam sekejap mata, itu sudah dijinakkan dengan sangat patuh. Dia benar-benar tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana hal itu dilakukan. Baik, dengan ini, kita sudah memiliki kekuatan untuk melawan Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke ibu kota dan mengakhiri lelucon ini. Masih ada suasana ketegangan antara Ancient Sage Alfire dan Sovereign Chen Yong, tapi dia tahu bahwa akan butuh lebih banyak waktu bagi mereka untuk menyelesaikan dendam di antara mereka. Karena itu, dia tidak memaksakan masalah itu. Saat ini, mereka memiliki 4 ahli Sage kuno 3 dan di pihak mereka, yaitu Sovereign Chen Yong, Sage kuno Hao Sun, Sage kuno Moling, dan Sage kuno Alfire. Jika mereka memperhitungkan tombak surgawi tulang naga dan Vicious, itu menambahkan hingga total 6 ahli ranah reinkarnasi darah di pihak mereka. Adapun ahli ranah Sage 2 dan Great Philosopher kuno, mereka memiliki total 4 dari mereka. Mempertimbangkan humanoid logam tanpa jiwa yang telah ditempa Zhang Xuan belum lama ini, total kekuatan tempur mereka sudah melampaui Sovereign Chen Ling. Bahkan jika Sovereign Chen Xing memihak Sovereign Chen Ling di tengah pertempuran, Zhang Xuan masih yakin bahwa mereka akan dapat muncul sebagai pemenang. Ini berarti sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke ibu kota, menyatakan kebenaran bahwa Sovereign Chen Yong masih hidup dan memiliki pertarungan terakhir. Iya, kerumunan mengangguk muram. Mengetahui betapa pentingnya masalah ini, Ancient Sage Alfire berbalik dan menginstruksikan, anak-anak, kalian harus menunggu di sini. Setelah kita menyelesaikan masalah di ibu kota, aku akan membawa kalian semua kembali ke tempat kita sebenarnya. Tidak mungkin dia bisa membawa semua orang ke ibu kota bersamanya. Kalau tidak, itu bisa memicu perang besar-besaran antara suku binatang dan suku roh, yang bukan itu yang dia inginkan. Untuk saat ini, yang terbaik adalah meninggalkan sisa suku binatang di sana. Selama mereka mengeluarkan pelaku utama, Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing, dan mengembalikan kekuasaan ke Sovereign Chen Yong, yang lainnya akan berjalan-jalan di taman. Bab 1825, Penguasa Chen Yong tidak mati. Di ibu kota suku iblis dunia lain, ada ruangan tertutup yang dipenuhi dengan semua jenis segel yang mengisolasi ruang dari seluruh dunia, bahkan menghalangi persepsi spiritual seseorang untuk melewatinya. Peng! Dengan pukulan keras di atas meja, seorang pria parubaya dengan alis tajam berdiri dengan marah, berteriak, itu.
Ini tidak berbeda dengan pemberontakan. Setan dunia lain yang lebih muda mengamati kerumunan dan dengan marah berteriak, tiga penguasa suku roh selalu saling menjaga, tetapi Beatrice Jingan itu benar-benar mengabaikan aturan dan berkolusi dengan manusia untuk membunuh Sovereign Chen Yong. Pengkhianat celaka dari suku roh. Sebagai warga suku roh yang bangga, kita harus bersatu untuk menggulingkan omong kosong ini. Jika Zhang Xuan ada di sana, dia pasti akan bisa mengatakan bahwa iblis dunia lain ini adalah muridnya yang telah menyusup ke suku iblis dunia lain, Liu Yang. Pada saat ini, dia telah mengumpulkan sekelompok pejuang patriotik untuk mengekspos kejahatan Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing. Sekitar sebulan yang lalu, Sovereign Chen Ling telah kembali ke medan perang dunia lain dan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Sovereign Chen Yong telah diserang dan dibunuh oleh para ahli umat manusia. Dalam upaya untuk menyelamatkan yang terakhir, dia dan Sovereign Chen Xing akhirnya mengalami luka parah, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi hasilnya. Saat itu, semua orang di suku roh telah mengambil kata-katanya dengan nyata, tetapi tidak lama kemudian, ketika pembudidaya manusia mulai memasuki galeri bawah tanah, rumor lain mulai beredar. Dikatakan bahwa Sovereign Chen Ling telah berkolusi dengan 100 sekolah filsuf untuk menyingkirkan Sovereign Chen Yong sehingga dia bisa merebut yang terakhir. Awalnya, semua orang mengira bahwa rumor yang beredar adalah tipuan dari umat manusia untuk memicu perselisihan di dalam suku roh. Namun, saat Sovereign Chen Ling mulai mengendalikan pasukan Sovereign Chen Yong dan membantai para komandan Chen Yong, mereka dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan hanya 2 jam yang lalu, penerus yang ditunjuk dari Sovereign Chen Yong tiba-tiba mengumpulkan mereka dan menceritakan kejadian itu kepada mereka. Semuanya menyatu seperti potongan puzzle dalam sekejap, dan realisasi kebenaran memenuhi mereka dengan kemarahan. Karena kesatuan dari 3 penguasa itulah suku roh telah menanamkan rasa takut kepada umat manusia selama bertahun-tahun. Tentu saja, kesatuan ini dibangun di atas keseimbangan kekuatan yang rapuh, tetapi telah membantu mereka dengan baik selama puluhan ribu tahun. Namun, tiba-tiba, salah satu penguasa telah berkolusi dengan manusia untuk melawan salah satu dari mereka sendiri. Bahkan di antara iblis dunia lain yang tidak memiliki hukum, ini adalah tindakan pengkhianatan yang tak termaafkan. Yang berdaulat Chen Ling dan yang berdaulat Chen Xing adalah pembudidaya yang sangat kuat yang berada di peringkat teratas dari semua orang bijak kuno yang masih hidup. Apa bedanya bahkan jika kita telah mengetahui pengkhianatan mereka? Tidak mungkin kita memiliki peluang melawan mereka. Salah satu iblis dunia lain menggelengkan kepalanya dan menuangkan seember air dingin ke kerumunan yang gusar. Dia bisa memahami perasaan orang-orang yang berkumpul di sana, tetapi tidak peduli seberapa parah luka Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing, mereka masih ahli penyempurnaan ranah reinkarnasi darah. Mereka bukan lawan yang bisa dihadapi oleh sekelompok orang bijak hebat seperti mereka. Alasan mengapa kedudukan 3 penguasa tetap tidak tergoyahkan selama puluhan ribu tahun terakhir bukan hanya karena ketajaman politik mereka dan dukungan dari para pengikut mereka, lebih dari itu karena mereka menggunakan kekuatan untuk memadamkan pemberontakan. Aku juga mengerti itu, tapi yakinlah. Semuanya belum putus asa, karena Sovereign Chen Yong masih hidup, dia pasti akan kembali untuk membersihkan para pengkhianat itu. Yang harus kita lakukan adalah melanjutkan perintahnya dan mengambil kembali kendali dari berbagai divisi untuk menjaga stabilitas internal. Kata Liu Yang. Memang, kami mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di antara sage kuno, tetapi kami masih dapat meminimalkan kerugian dari suku roh melalui tindakan kami. Jika ada yang salah, umat manusia dapat memanfaatkan jeda sementara ini dalam pertahanan kita untuk menghancurkan kita. Jika demikian, suku roh bisa hancur. Beberapa iblis dunia lain mengangguk setuju. Pertempuran di antara 3 penguasa sudah jauh melampaui apa yang bisa mereka campuri, tetapi mereka masih bisa menenangkan tentara dan penduduk melalui kehadiran mereka dan mengurangi kerusakan apapun yang akan terjadi seminimal mungkin. Melihat bahwa dia telah memenangkan dukungan dari mereka yang hadir untuk saat ini, Liu yang menghela nafas lega. Karena kita memiliki pemikiran yang sama, aku akan menganggap aliansi ini terbentuk. Karena ini adalah aliansi, kami akan membutuhkan pemimpin aliansi yang andal untuk mengoordinasikan semua gerakan kami. Kalau tidak, jika kita bergerak sendiri, itu bisa memperburuk kekacauan. Saya setuju, kita akan membutuhkan pemimpin aliansi untuk memimpin kita semua. Karena saudara yang adalah penerus Sovereign Chen Yong dan membanggakan kultivasi tertinggi dari kita semua, tak perlu dikatakan bahwa dia harus mengambil peran sebagai pemimpin aliansi. Anda adalah satu-satunya yang dapat membantu kami merebut kembali kendali atas situasi. Kerumunan mengepalkan tinju mereka. Selain orang bijak kuno, orang yang membanggakan kemampuan rally terbesar tidak diragukan lagi adalah Liu Yang.
Jika bukan karena popularitasnya di antara iblis dunia lain, penguasa Chen Ling akan langsung membunuhnya. Itu dalam pertimbangan Liu yang hanya menjadi penyempurnaan alam sempiternal yang masih bisa dikendalikan dan dampak yang akan datang dengan kematian pihak lain yang Sovereign Chen Ling telah memilih untuk mengampuni dia untuk saat ini. Tak perlu dikatakan bahwa Liu yang memang sosok yang paling cocok untuk menjabat sebagai pemimpin aliansi. Karena semua orang telah menominasikan saya akan dengan rendah hati mengambil posisi itu. Karena itu, ada satu hal yang ingin saya katakan dan saya harap semua orang dapat mengingatnya. Bangkit berdiri, Liu yang meletakkan kepalan tangan di dadanya dan berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak peduli apa yang kita lakukan, itu semua untuk suku roh. Setelah datang ke suku iblis dunia lain, tidak mungkin Liu yang dapat terus menggunakan nama aslinya. Karena itu, dia dikenal sebagai Yang Liu, dan dia adalah saudara yang dibicarakan semua orang. Karena dia tidak memiliki banyak reputasi di benua guru-guru, tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahui identitas aslinya hanya melalui nama belakangnya. Apa yang dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua orang dalam lingkup koneksinya dan mencoba untuk merebut kekuasaan dari Sovereign Chen Ling dan yang lainnya. Ini adalah misi yang dipercayakan oleh gurunya kepadanya sebelum memasuki istana Sovereign Chen Ling. Tidak peduli apa yang kita lakukan, itu semua untuk suku roh. Iblis dunia lain-lainnya bangkit dan meneriakkan dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari penerus yang dipilih Sovereign Chen Yong, dia memang seseorang yang akan menjadi pilar pendukung yang kuat dari suku roh dalam waktu dekat. Karena kita telah menyegel aliansi, mari kita tentukan tindakan masa depan kita, melihat bahwa dia telah memenangkan semua orang, Liu yang baru saja akan menetapkan arah masa depan untuk aliansi mereka ketika dia tiba-tiba terdiam. Dengan kerutan di dahinya, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Token giok komunikasi muncul di tangannya. Dengan hanya melihat, matanya langsung menyipit mengancam. Saudara Yang, apakah ada yang salah? Salah satu iblis dunia lain bertanya. Liu yang terdiam beberapa saat sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, Yang berdaulat Chen Ling telah mendirikan sebuah altar di pusat ibu kota, dan dia berkeliling menangkap para pembudidaya di atas Sein 1 dan untuk menghormati mereka. Menurut intelijen yang saya terima, sudah ada lebih dari 30.000 korban. 30.000 korban, binatang itu. Mendengar berita seperti itu, kerumunan tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka dengan cepat bangkit berdiri karena marah. Bahkan dengan talenta superior dari suku roh, jumlah mereka yang akhirnya mencapai kesucian masih agak terbatas. Namun, Sovereign Chen Ling menggunakan hidup mereka sebagai upeti dan bahkan telah membantai lebih dari 30.000 dari mereka dalam satu tembakan. Apakah dia gila? Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang di ruangan itu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Liu yang saat mereka menunggu dengan tidak sabar untuk arahannya. Menilai dari tindakannya selama beberapa hari terakhir, kurasa dia berniat untuk memberikan penghormatan kepada Dewa Roh dengan imbalan pemulihan luka dan kekuatannya. Kata Liu Yang. Kerumunan mengangguk diam-diam setuju. Meskipun tidak ada berita konkret tentang kondisi fisik Sovereign Chen Ling, fakta bahwa dia telah menghilang dari pandangan publik selama beberapa waktu telah menimbulkan beberapa spekulasi tentang kondisinya saat ini. Jika ada sedikit harapan baginya untuk pulih dari luka-lukanya melalui cara normal, taruhan terbaiknya adalah meminta bantuan Dewa Roh. Namun, mendapatkan berkat roh dewa datang dengan biaya yang sangat mahal. Tidak hanya membutuhkan upeti dari artefak yang tak terhitung jumlahnya, seseorang juga harus memberikan persembahan darah segar. Hukum dunia mendikte bahwa keuntungan harus datang dengan kerugian. Bahkan Dewa Roh bukanlah pengecualian dari aturan itu. Fakta bahwa Sovereign Chen Ling telah berkeliling membantai puluhan ribu orang berarti dia sedang mempersiapkan ritual besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatan kita dan menghalangi ritual. Kalau tidak, ini bisa menghasilkan pukulan yang tidak dapat dipulihkan untuk suku roh kita. Liu yang mendengus. Baik, kerumunan mengangguk setuju. Mereka harus menghentikan Sovereign Chen Ling dengan segala cara. Akan menjadi satu hal jika Sovereign Chen Ling pulih dengan kekuatan penuh, tetapi siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan agar itu terjadi. Hong Lama, sama seperti Liu yang hendak meruntuhkan pembatasan di sekelilingnya untuk menghentikan upeti Sovereign Chen Ling, tanah sangat bergidik. Samar-samar, suara gemuruh guntur bisa terdengar di atmosfer. Liu yang berlari keluar dari ruangan dan menuju ke tempat suara itu berasal. Segera, dia melihat gelombang besar energi berkumpul di pusat ibu kota, di mana Sovereign Chen Ling sedang mempersiapkan upetinya. Jika ledakan terjadi di sana, apakah itu berarti ritual itu gagal? Apa yang terjadi? Liu yang menoleh ke penjaga di dekatnya.
Dengan ekspresi gelisah di wajahnya, penjaga itu berseru dengan suara bernada tinggi, "Ini Sovereign Chen Yong belum mati, dia telah kembali."